Oh ya teman-teman, itu yang saya kasih tahu. Jadi buat teman-teman yang join hari ini saya kasih ebook gratis. Nah, ebooknya itu sebenarnya sih saya ada banyak sih. Cuman ini dua ebook yang saya pilih itu yang Marketing in Crisis Renal Kasali, sama kalau teman-teman mungkin yang lebih udah familiar mungkin Chicken Soup for the Soul itu kan lumayan mahal lah ya kalau beli buku di Gramet ya. Nah itu bagus juga tuh. Jadi nanti saya share ya. Nanti boleh pilih mau yang mana, salah satu. Itu yang Marketing in Crisis itu juga bagus banget sih, Sharon Al-Kasali itu. Saya juga baru belum baca full, tapi baru baca sebagian. Tapi itu udah sebenarnya relevan banget lah buat keadaan kita sekarang gitu loh. Jadi buat nanti temen-temen ya pilih aja mau yang mana gitu loh. Cuma kalau Chicken Soup for the Soul, kalau yang udah pada sering baca, ya itu kan lebih tentang ke cerita-cerita, ada 100 cerita lah. Ini tentang bersyukur gitu loh. Jadi buat kita, inspirasi kita lah. Saat kayak gini, saatnya lah banyak-banyak baca. Oke. Terus, oh ya, nanti ini yang saya mau share ini, teman-teman di sini yang udah kemarin ikut minggu lalu ada 9 motivator, ada James Gui dan lain-lain. Siapa ya? Komen di chat deh, coba komen di chat. Yes, gitu. Yang ikut coba komen di chat deh. Saya pengen tahu ada berapa orang yang kemarin ikut Zoom-nya sih. Ada Andrew Wongso, ada James Gui, terus ada si Andi Nathanael, ada macam-macam. Coba dong yang udah pernah ini ketik ikut. Pengen tahu ada berapa orang. Ketiknya gimana, Pak? Ketiknya di chat tuh sebelah kanan. Soalnya nanti ini saya juga sebagian juga saya ada rangkum dari sana juga gitu. Kita belajar dari sana, ada banyak hal-hal yang bagus. Nah, nanti saya juga mau coba share kalau yang udah ikut ya. Ya kita belajar ulang lagi, tapi kalau misalnya yang belum ikut ya kita ya bagus banget sih sebetulnya. Beberapa orang tuh ikut tapi nggak sebagian besar, nggak sampai selesai. Ada yang telat. Beberapa orang, satu, Emerson, Audrey, Jenny, Indra, Budi, Siva, Dusan, Erikson, Puspa, udah 10 orang ya. Iya. Udah kelihatan nggak semuanya? Kelihatan jelas kan ini PowerPoint-nya ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ini udah di mute semua ya, As? Oke, teman-teman kita mulai aja ya, As. Kita minta tolong semuanya di mute dulu. Kalau misal video ya tetap ada videonya aja, nggak ada masalah. Yang penting suaranya aja di mute dulu semuanya supaya nggak ada berisik, nggak ada gangguan dari luar. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya boleh nanti ketik di chat juga, nanti As bantu ini. Boleh sih kalau misalnya mungkin tengah-tengah mau nanya juga boleh. Oke. Ini kita oke. Semua udah mute ya. Oke teman-teman, selamat pagi lah ya, biarpun udah siang sekarang. Jadi saya di sini mau sharing aja sih gitu loh, bukan kita sama-sama belajar lah, kita sama-sama belajar di tengah kondisi kayak gini. Teman-teman, kita udah sadar belum? Kita udah berapa lama ya kita mungkin work from home atau udah banyak stay di rumah? Itu kira-kira udah berapa lama? Sebulan ya kalau nggak salah ya. Kita sekarang udah masuk ke 4 minggu kalau nggak salah. Apa bahkan kalau nggak salah ini sekarang udah masuk minggu kelima deh. Udah mau minggu kelima. Kita ya saat ini kan buat ya seperti yang teman-teman tahu juga, kita ya di Indo udah lumayan banyak juga ya. Udah 5.000 lebih ya kalau nggak salah ya yang positif COVID. Nah ini kita udah 4 minggu. Nah sekarang saya sebenarnya sebelum bahas tentang teknis, saya mau bahas dulu tentang situasi kondisi kita saat ini sih. Jadi pertanyaannya selama kita udah 4 minggu work from home ini, apa aja sih yang udah kita kerjain selama 1 bulan ini? Kita selama ini ya bener-bener kerjakah, kita produktifkah, atau kita cuma malah ya udah nyantai aja gitu loh. Terus teman-teman lihat ini tuh sebagai krisis atau peluang. Nanti saya akan jelasin juga di belakang kenapa teman-teman pasti udah sering dengar juga lah. Krisis itu sebetulnya adalah peluang juga. Dan pertanyaannya sekarang adalah, udah siap belum kita sekarang menghadapi kondisi yang sekarang ini?
gitu loh. Sekarang aja udah nggak berasa udah 1 bulan, dan kita nggak ada yang tahu nanti udah sampai berapa lama. Nah, pertanyaannya sekarang, sikap sama respon kita sekarang tuh gimana? Mau mungkin beberapa orang ya, mungkin dengan kondisi yang kayak gini tuh sebenarnya ada 2 tipe sebetulnya. Ada 2 tipe orang. Satu yang pasrah aja, yang rasa ya udahlah gimana kita lihat nanti aja lah. Atau ada orang yang mungkin dia malah resah, dia bilang nanti gimana ya? Maksudnya mesti gimana gitu loh. Kita harus gimana buat ngelewatin semua ini gitu loh. Nah, kalau di sini saya tulisnya ada 3 gitu loh. Ada orang yang mungkin cuma pasrah, ya udahlah nge-flow aja lah. Ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana, yang tadi orang yang tadi juga saya tadi share juga. Atau ada orang juga yang penting gue survive ini. Bertahan, gue lewatin, ada yang bisa jadi pemenang gitu loh. Kita mau lewatin ini semua untuk jadi bisa kondisi ini semua. Nah, pertanyaannya gini, ketika lagi di situasi krisis saat ini, pertanyaannya apakah semua orang itu akan gagal? Dan kita berkaca dari sebelum-sebelumnya, kita ini kan tahun 2020. Oh, ekonomi terutama di itu kalau teman-teman sering dengar mungkin namanya krisis subprime mortgage. Di sana tuh nanti kalau ada cerita juga di belakang, itu di Amerika tuh aset rumah banyak kota yang jadi kota hantu gitu loh. Kenapa? Karena banyak rumah yang disita karena customer-nya tuh gagal bayar ke bank gitu loh, macet karena krisis ekonomi gitu loh. Namanya bubble kalau di sana. Nah, tapi sebenarnya di setiap krisis itu pasti selalu ada banyak orang kaya baru. Nah, pertanyaannya gini, jadi apa yang bedain orang-orang kaya baru itu atau orang-orang yang melejit di saat krisis sama yang dibanding sama yang lain gitu loh. Nah, itu sih poin-poin apa yang nanti saya mau share, yang kita mau bahas di sini. Ya pilihan kita gitu loh. Kita mau jadi orang yang sekedar survive doang, atau bahkan pasrah, atau kita justru mau ngeliat ini sebagai peluang dan kita mau lewatin ini semua. Nah, di sini saya mau jelasin sedikit gini. Sebetulnya hasil itu kan hasil gitu loh. Hasil dari situasi dan respon kita. Sebetulnya situasi itu menentukan, cuma jadi saya baca buku gitu ya. Jadi ternyata survei membuktikan sebenarnya situasi itu menentukan cuma 10% doang akan hasil gitu loh, cuma situasi. Jadi situasi itu kan bisa jelek, dan situasi itu kan sebetulnya uncontrol kita. Jadi kita nggak bisa kontrol situasi kondisi, contoh sekarang ekonomi dunia, situasi kayak wabah corona ini kan kita juga nggak bisa kontrol gitu. Itu di luar kontrol kita. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Ya respon kita lewat kejadian ini, apa yang kita mau lakukan gitu loh. Makanya di sini dibaca di buku itu saya baca ya 90% ternyata hasil itu ditentukan dari respon, bukan dari situasi. Itu kenapa yang membedakan ya ada orang yang gagal dan bahkan ada yang orang sukses, dan bahkan sekalipun di saat krisis pun tetap banyak orang sukses gitu loh. Nah, artinya situasi memang tetap bisa mempengaruhi hasil, cuma masalahnya responnya kita nih. Kita mau responnya tetap yang positif atau justru kita sekarang ya negatif, baik lagi yang tadi saya bilang, cuma sekedar pasrah aja, mau survive atau kita mau jadi malah pemenang gitu loh. Baik lagi nih sekarang respon kita ini seperti apa. Karena ini nggak sadar, kita 1 tahun udah 12 bulan, tapi ini udah lewat 1 bulan begitu aja gitu loh. Buat teman-teman yang ya kadang-kadang kita namanya di rumah kan kita suka ke bawah suasana lah ya, maksudnya apalagi kalau kerjanya misalkan kayak di kamar gitu loh, misalkan wah ada ranjang, ada TV, pokoknya jadinya suasananya tuh auranya nggak dapet gitu loh, jadi godaannya banyak lah. Nah, makanya sebetulnya baik lagi sebenarnya keyakinan diri kita sama mindset kita yang paling penting. Nah, makanya kemarin kalau teman-teman ikut James gue bilang gini, ini teman-teman kita semua work from home atau holiday sambil pura-pura kerja gitu loh. Mungkin bilang ke kantor atau bilang ke ini kita kerja gitu, tapi sebenarnya kita malah lagi holiday gitu, lagi nyantai. Karena sebenarnya gini, kalau kita benar-benar kerja, pertanyaannya gini, coba tanya ke diri sendiri masing-masing ya. Gimana aktivitas kamu sehari-hari sekarang tuh gimana gitu loh? Apakah yang biasanya tadinya kerja itu jam misalkan jam 6:30, jam 6 udah bangun, 8:30, jam 8 udah di kantor, apa sekarang 8:30 baru bangun gitu loh, 8:30 baru bangun, bahkan belum mandi, bahkan belum sarapan misalkan, atau setiap hari kerja pakai planning nggak? Maksudnya hari ini udah tahu belum mau ngapain aja gitu, atau cuma ya udahlah nge-flow aja lah, ya bangun sebangunnya,
terus kerja ya bisa yang dikerjain, kalau yang nggak bisa dikerjain ya udah gitu loh. Terus tiba-tiba nggak sadar udah siang, tiba-tiba udah sore lagi, udah malam lagi. Sampai kita pasti teman-teman juga ngerasain lupa hari, bener nggak? Sampai rasanya tuh ini hari apa ya? Ini sekarang tanggal berapa ya? Sampai rasa aja nggak ada bedanya sama sekali gitu loh, karena kebanyakan udah di rumah terus. Jadi sebenarnya ya itu yang harus kita koreksi masing-masing sih. Maksudnya bener nggak kita di rumah ini produktif nggak gitu loh? Kita bener-bener kerja atau kita cuma sambil liburan tapi pura-pura kerja gitu loh? Karena sebenarnya kalau bener-bener kerja, ya kalau si James juga share minimal teman-teman juga pasti udah share, pasti sering baca juga di sosmed, maksudnya tips gimana cara kita bisa produktif di saat kita kerja dari rumah ya. Contoh misalnya kita tetap bangun pagi, kita sebelum beraktivitas kita bangun mandi dulu, terus kita bahkan ganti baju. Kalau James bilang nggak usah pakai baju kantor lah, minimal kita pakai baju pergi gitu loh, jangan pakai baju tidur gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kayak kita mau ke mall aja gitu, kita mall kan pasti kita ganti baju. Nah nggak usah sampai mungkin nggak usah sampai pakai baju formal gitu loh, tapi minimal kita punya sikap yang memang kita ya bener-bener hari ini kita memang mau kerja gitu loh. Dan kita udah tahu planning apa aja yang kita mau kerjain. Oke? Nah, kemarin saya juga, saya mungkin share sedikit. Jadi gini, selain kemarin saya juga ikut tentang James 9 motivator itu, saya juga ada ikut ini, coaching. Jadi kalau teman-teman tahu, di bisnis itu kan ada coaching, buat bisnis coaching. Jadi ada yang namanya Johannes G. Pauli. Dia salah satu coach bisnis yang menurut saya mungkin di Indonesia salah satu one of the best lah, yang terbaik. Dia, kalau saya juga sering ikut seminar yang lain gitu ya. Jadi buat banyak pebisnis gede gitu ya, mereka butuh coach gitu loh. Ibarat kayak pemain bola, ibarat kayak David Beckham, Cristiano Ronaldo, mereka jago gitu loh, tapi tetap mereka butuh pelatih. Mereka butuh pelatih yang bisa ngelihat mereka salahnya di mana, mereka bagusnya di mana, evaluasinya di mana gitu loh. Nah, tapi kalau di bisnis kita sebutnya itu kan coach bisnis. Nah, namanya si Johannes G. Pauli itu ya bisa dibilang salah satu coach yang paling bagus dan yang mahal juga lah. Katanya kalau mereka bilang, waduh kalau ratusan juta doang dia mah nggak nengok gitu loh. Sekarang dia udah nggak mau turun klien juga, maunya udah pakai timnya, udah ada coachnya sendiri gitu loh di bawahnya dia. Jadi dia sendiri udah nggak nanganin klien secara langsung lah. Tapi kemarin karena kasus corona ini juga, wabah corona ini juga, dia bikin suatu apa ya, inilah donasi, kayak dia berbagi kasih lah. Jadi dia bikin 80 orang terpilih gitu loh, kuis untuk pebisnis siapa yang ikut join, dia pilih nanti dia coachingin selama 1 hari full, dan kebetulan saya kemarin kepilih dan ikut gitu loh. Jadi sebetulnya kalau bahkan ikut coachnya dia aja yang bukan sama dia, itu bayarnya bisa 1 kali sesi pertemuan katanya sih bisa sekitar 70 juta gitu loh. Jadi sebenarnya ya bersyukur banyak hal bagus juga yang saya dapetin. Nah kalau dia bilang gini, coba teman-teman sekarang bayangin ya, maksudnya kita katakanlah sekarang kita berada di sebuah kapal gitu, teman-teman bayangin, kita udah berlabuh dari sebuah pulau dan kita udah ke lautan nih ibaratnya. Di belakang kita udah nggak ada pulau, depan kita juga udah nggak ada pulau, kita benar-benar di tengah lautan. Nah tiba-tiba ada badai, dan badai itu gede banget, badai itu besar banget gitu loh, dan kita udah nggak bisa balik ke sebelumnya lagi, pulau sebelumnya kita juga mau ke depan juga masih jauh gitu loh. Nah bayangin kita saat ini berada di kapal itu gitu loh, kita berada di kapal yang saat ini memang lagi diombang-ambing sama badai dan ombak yang besar gitu loh. Nah pertanyaannya, apa yang kita lakukan sekarang gitu loh? Kalau ibaratnya kita kapten kapal nih, ibaratnya hidup kita adalah ada kapalnya, kita adalah kaptennya gitu loh. Pertanyaannya ini sekarang di saat kondisi kayak gini, ini kan orang semua bilang krisis. Kalau kita baca berita, semuanya juga kebanyakan berita-berita yang saya bilang mungkin ya yang ada bikin menakutkan kita doang gitu loh. Maksudnya makin bikin kita jadi parno. Bukan, ya mungkin ada yang hoax, ada juga yang benar. Tapi ya hampir semua bilang ini krisis gitu loh. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan gede pun mereka bilang, wah kita cuma bisa tahan sampai bulan Mei, sampai bulan Juni doang. Kalau begini terus, cash flow dia udah nggak kuat gitu loh. Kemarin kalau Ericsson cerita juga, katanya ada kliennya yang kenal beberapa CEO perusahaan gede juga, mereka bilang kita cuma kuat rata-rata cuma sampai bulan Juni doang gitu loh. Kalau kondisinya kayak gini terus, mereka bisa kolaps gitu loh. Artinya ini krisis gitu loh. Nah, pertanyaannya ini kan kita lagi badai nih. Nah pertanyaannya kalau kita lagi di dalam kapal yang lagi ada badai gede, nah kita apa justru pasrah doang, tidur terus nyantai, udahlah kita cuma
pasrah, mungkin berdoa, udahlah kalau Tuhan bisa kasih lewat badai ini lewat, kalau enggak ya udah mati gitu loh. Apa kayak gitu? Atau justru sekarang saatnya kita ya lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Ibarat kapten kapal, kita kan pasti harus mengarahkan awak kapal kita, semuanya angkat layar lah atau apa, siapin sekoci, siapin macem-macem gitu loh. Kalau ada air masuk kita buang. Jadi sebenarnya saat sekarang inilah saat yang harusnya kita betul-betul kerja lebih pinter dan bahkan kerja jauh lebih keras gitu loh. Karena ya sekarang lagi badai ini. Karena justru kalau contoh misal keadaan lagi tenang-tenang, ombak lagi nggak ada ombak, dan kitanya aja kerja keras gitu loh. Tapi malah giliran ada badai, malah kita nyantai-nyantai. Itu kan kebalik gitu. Jadi saya sendiri cukup tertampar lah. Ibaratnya analogi ini kan simple gitu ya. Tapi benar juga ya. Kadang kita kan suka ke, apa ya, suka nggak sadar gitu loh, udahlah saatnya ini sekarang hibernasi lah, nyantai, waktu gue banyak, gue bisa nyantai di rumah, gue bisa ya boleh berkumpul dengan keluarga ya nggak salah gitu loh, tapi kita baik lagi, ini life must go on gitu loh, kita tetap hidup tetap harus jalan gitu loh. Pertanyaannya mau dibawa kemana, kita mau pasrah doang atau kita mau benar-benar kerja keras gitu loh. Karena baik lagi, kita bisa lewatin badai ini, kapal ini bisa lewatin badai ini ya tergantung kitanya. Nah, kalau di sini dibilang gitu loh, forget the past. Jadi pertanyaannya gini, teman-teman juga pasti ada banyak pertanyaan inilah, kapan wabah corona ini akan berlalu? Ya banyak lah yang bilang, ada yang bilang bulan Mei, ada yang bilang bulan Juni, yang bilang September, ada yang bilang bahkan mungkin bisa tahun depan. Bahkan saya tadi kemarin baca berita di Detik kalau nggak salah, ekonom dari Harvard atau apa gitu. Jadi si social distancing ini mungkin akan berlaku sampai 2022. Social distancing ibaratnya mungkin sampai nanti 2022 tuh nanti kita tetap harus jaga jarak, dan mungkin aja ini virus corona ini kayak flu biasa gitu loh, yang bisa gampang tetap menular tapi nggak bisa, tetap ada musiman gitu loh. Jadi ibaratnya kalau sampai 2022, maksudnya ini mungkin kita nggak ngomong soal ekonomi ya, kalau saya baca di situ kan soal social distancingnya, soal kita bisa jaga jaraknya. Cuma pertanyaannya gini, masalahnya kita nggak ada yang tahu wabah ini kapan berakhir gitu loh. Bahkan orang bilang, saya bukan mau nakut-nakutin ya, cuma maksudnya Indonesia pun masih jauh dari, maksudnya ini masih jauh dari puncak gitu loh. Bahkan baru mulai katanya. Kalau di Amerika aja sekarang udah 600.000 orang yang meninggal, kalau nggak salah 28.000 orang. Jadi ini masalah benar-benar serius gitu loh. Jadi bukan yang main-main, dan kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Nah pertanyaannya gini, gimana kalau ternyata situasi ini yang nggak ternyata permanen, amit-amit gitu loh. Ternyata kondisi seperti ini tuh amit-amit permanen gitu loh. Apa yang kita akan lakukan? Apa kita di rumah terus, maksudnya di rumah ngapa-ngapain dan nggak produktif sama sekali? Atau kita ya mau lakukan something, baik lagi ke yang tadi kita bahas sebelumnya ya, maksudnya baik lagi ke mindset kita sekarang nih gitu. Oke, nggak, kita jadi terusnya gitu loh. Hanya kan punah dengan mungkin itu ya sih, maksudnya gimana seandainya tadi berlangsung seterusnya gitu loh. Contoh kalau sekarang saya income 1 bulan ini, ya berarti kalau misalnya 1 tahun lagi keadaan kayak gini terus, apa ya kita kan nggak ada income terus, kan nggak mungkin kan. Berarti kan kita harus melakukan something kan, harus melakukan satu yang berbeda gitu loh. Dan kalau kayak gini terus, contoh kita sebagai karyawan, kita juga pasti harus putar otak. Bisa aja perusahaan pun nggak kuat dan akhirnya bisa jadi collapse pun bisa gitu. Jadi sebenarnya kita harus prepare for the worst gitu loh untuk yang ini. Nah sekarang pertanyaannya sekarang gimana? Gimana saya sekarang, posisi kita sekarang gimana? Gimana kita melihat masa depan? Dan nah yang paling penting kalau kita di agent property, masih yakin nggak kita bisa closing saat seperti ini? Sebelum kita bahas jelas tentang teknis, kemarin mungkin teman-teman yang di grup Elite Pro yang besar, Pak Michael ada sharing gitu tentang Indra, ada banyak nanya juga. Jadi sebenarnya sebelum ngomongin panjang lebar tentang kita harus posting iklan, kita harus follow up klien atau dan lain-lain, pertanyaannya gini dulu, tanya ke diri sendiri dulu. Kita masih bener-bener mau kerja nggak serius? Kita bener-bener mau coba spend waktu nggak untuk kita kerja sesuai jam kerja? Contoh misalnya kayak kerja seperti biasa, misalnya jam 9 sampai jam 5 misalkan, benar-benar komit biarpun di rumah kita tetap kerja. Benar-benar kita sendiri masih yakin nggak bisa closing di saat seperti ini? Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu yang mesti kita tanya ke diri kita sendiri. Ya kita ini benar-benar
yakin nggak dengan diri kita sendiri? Karena percuma gini, kita ngomong panjang lebar tentang teknis, tapi kalau kitanya sendiri aja nggak ada keyakinan dan nggak ada komitmen, ya saya rasa sih percuma gitu loh. Pertanyaannya sekarang kita mau invest tenaga, waktu, dan uang nggak bahkan untuk kita survive. Nanti saya jelasin lagi. Nah, di sini saya jelasin lagi, krisis sama dengan peluang. Kalau teman-teman sering baca juga di bahasa Mandarin kan, saya nggak bisa bahasa Mandarin sih. Cuma di bahasa Mandarin itu terdiri dari dua kata, wei itu bahaya, ji itu peluang. Nah, artinya sebenarnya di setiap krisis tetap ada peluang. Nah, justru kesempatan kita sekarang di saat orang-orang banyak di luar sana, saya yakin sih, mungkin sebagian besar pasti lebih banyak orang yang mungkin mindset-nya adalah sekarang cuma sekedar survive atau bahkan pasrah gitu loh. Justru sebenarnya saatnya kita sekarang bisa stand up gitu loh. Maksudnya kita bisa berdiri dan menonjol di antara mereka semua. Dan saatnya sekarang kita sebenarnya colong start. Kenapa? Kita nggak ada yang tahu sekali lagi wabah ini kapan berakhir. Tapi kalau kita udah bisa prepare dari sekarang dan kita udah bisa bahkan colong start, kasarnya orang-orang lain sekarang masih tidur, kita sekarang udah bangun. Orang lain udah bangun, kita udah duduk. Orang lain udah duduk, kita udah berdiri. Orang lain baru berdiri, kita udah lari. Jadi saat keadaan itu nanti udah membaik, kita bahkan udah terbang gitu loh. Jadi teman-teman bahkan nih mungkin yang lain baru sadar dari bangun tidurnya gitu. Kita tapi udah colong start duluan. Jadi sebenarnya saatnya sekarang ya ini tunda kesenangan kita sih. Maksudnya kita bisa berakit-akit dahulu lah. Ibaratnya kita bisa sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Nah kalau tadi saya bilang new era. New era itu apa maksudnya? Jadi mungkin aja ini era yang baru gitu loh. Jadi sekarang customer behavior itu akan berubah. Jadi perilaku konsumen itu akan berubah. Contoh yang tadinya offline sekarang ke online. Contoh ya, kalau tentang kemajuan teknologi kan biasanya kan anak muda yang jago gitu loh, yang melek. Kalau rata-rata yang udah berumur, contoh kayak mama saya umurnya udah 65 tahun misalkan. Dia butuh waktu untuk diajarin teknologi gitu loh. Contoh kayak misalnya tadinya dia selalu belanja di pasar. Yang nggak usah dia, semua orang juga saya rasa belanjanya tadinya di pasar. Selalu tiap pagi kita datang ke pasar, belanja, enak gitu kan. Sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, biarpun beberapa pasar masih buka, tapi ya kita resiko lah, takut lah. Mau nggak mau, ya saya ajarin dia untuk beli online gitu. Tapi dia nggak ngerti caranya ini gimana sih caranya. Tapi ternyata setelah kemarin diajarin dan diantar ke depan rumah, ya dia juga jadinya enak juga ya. Cuma tinggal ketik-ketik doang di HP, terus tiba-tiba diantar sayurnya semua. Jadi mungkin kedepannya bahkan setelah wabah ini berakhir bisa jadi pasar itu mungkin akan sepi karena tadinya yang tadinya pada belanja di pasar sekarang udah belanjanya online gitu loh. Bahkan sekarang tukang sayur pun ada yang udah banyak yang pinter gitu loh. Mereka udah ngumpulin langganan-langganannya, udah bikin grup WhatsApp sendiri, grup WhatsApp khusus ibu-ibu yang yang suka belanja. Jadi cukup ibu-ibu share di situ atau tinggal pesan ke WhatsApp dia doang dianterin gitu loh. Bahkan untuk untuk si tukang sayurnya sendiri pun nggak perlu lapak lagi. Ibaratnya nggak perlu sewa lapak lagi dan dia bisa stok dari rumah mungkin, tinggal dianterin, tinggal pakai kurir atau dia nganterin sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kedepannya akan banyak perubahan customer behavior gitu loh. Jadi dan bahkan dengan go online ini kita udah nggak terbatas waktu lagi dan jarak gitu loh. Nah sekarang aja misalkan nih meeting, biasanya kan kalau meeting mingguan mungkin tanya kalau Pak Cil itu ada aja alasannya gitu kan, inilah itulah, jaga anak lah, jemput anak lah, macam-macam lah. Sekarang paling yang datang bisa cuman 10 orang gitu kan, padahal sebenarnya ininya manusianya kan banyak gitu kan. Tapi dengan contoh misalkan kita meeting Zoom gini, ya bener-bener nggak alasan lagi gitu loh. Maksudnya nggak ada kendala lagi. Tinggal masalahnya orangnya niat atau nggak niat aja sih. Tinggal mau atau nggak mau. Kalau misalnya memang orangnya nggak mau mah, ya mau segampang apapun caranya, tetap aja dia nggak akan ikut meeting gitu loh. Jadi makanya saya percaya ya buat teman-teman yang ikut di sini, saya yakin ya memang mau belajar gitu loh. Jadi dan pertanyaannya gini, bisnis properti juga katakanlah keadaan ini terus kayak gini terus. Tapi saya yakin dan saya percaya bisnis properti nggak akan mati juga sih. Karena rumah properti itu ya tetap 3 kebutuhan primary sekarang gitu. Biarpun sekarang kata orang udah kalah sama wifi dan internet ya katanya. Tapi properti ya bagaimanapun orang butuh rumah. Semua mau dari yang kelas bawah sampai kelas atas pun tetap butuh rumah. Entah itu buat tinggal, entah itu dia sewa, entah itu dia buat investasi. Jadi saya rasa bisnis akan tetap terus
uh, dengar broker yang pada ngumpul, Kamis mereka ngumpul, itu bahkan bulan Maret kemarin ada kantor properti yang penjualannya naik 100% loh. Bayangin. Jadi, kalau jelas nggak? Di saya internet connection is unstable. Kalau suara saya nggak jelas, tolong di ini ya, kasih tahu ya. Jadi, banyak bahkan kantor agent properti lain tuh yang di loh. Dan kemarin Bu Puspa aja kemarin baru closing dan transaksi ya, Bu Puspa ya. Pengalihan green light gitu loh. Jadi sebenarnya masih di saat sekarang banyak transaksi terjadi di mana gitu loh. Jadi sekarang tinggal masalahnya sekarang kita ubah sedikit gitu, ubah cara main kita dari yang tadi biasa aja di cara konvensional kita bisa ubah gitu loh. Nah, sekarang saya mau bahas satu-satu nih, contoh nih mengenai tadi tentang offline ke online. Kan saya bilang tadi krisis sama dengan peluang. Jadi sebenarnya di setiap masalah selalu ada peluangnya. Contoh saat ini, masalah sekarang adalah nggak bisa ketemu visit, nggak bisa visit langsung sama klien. Biasanya kan kita kalau orang tertarik kita bisa visit langsung ke lokasi, bisa langsung lihat show unit. Tapi sekarang udah nggak bisa semua. Bukan nggak bisa sih, lebih terbatas lah. Lebih orang sekarang mungkin lebih jaga jarak lah, lebih nggak mau. Katakanlah nggak bisa dulu ya. Biarpun kita sekarang lagi cari nih, beberapa kemarin Pak Michael ada minta juga. Jadi kita lagi mau coba minta beberapa developer untuk bantu kita gitu loh. Siapa tahu untuk project primary ada orang developer yang tetap masuk dan bisa bantu ketika siapa tahu ada klien yang memang mau survei, dia bisa bantu tanpa kita harus temenin gitu loh. Nah, kita lagi coba list project-projectnya ini beberapa apa aja yang bisa dibantu. Karena sebenarnya developer pun juga mereka pasti akan cari cara dan putar otak untuk tetap bisa jualan di saat seperti ini. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kita sama-sama developer ya, kita satu sejalan lah, kita pasti tetap mau melakukan penjualan. Terus sekarang yang tadinya bisa pameran di mall, sekarang jadi nggak bisa. Yang tadinya bisa canvassing, nggak bisa. Tadinya bisa ketemu customer di rumahnya, sekarang nggak bisa. Nah, itu masalahnya. Tapi peluangnya sekarang apa? Ya sebenarnya ini bahkan solusi ini atau peluang ini bukan baru sekarang aja. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin, cuma mungkin kita nggak terlalu pakai aja. Orang mau lihat lokasi, sekarang bisa pakai Google Maps. Mau lihat secara sekitarnya, kondisi sekitar, bisa lihat Google Street View. Itu bisa jelas kelihatan benar-benar kiri kanannya kayak gimana, jalannya lebarnya seberapa, seakan-akan kita di sana. Pasti teman-teman juga udah tahu lah. Terus sekarang beberapa developer udah pakai show unit VR, virtual reality. Jadi benar-benar tinggal pakai online aja semua bisa langsung rasanya kita udah kayak di show unit di developer. Terus ya e-brochure, e-price list kita selama ini udah jalanin gitu kan. Selama ini kita udah jarang lagi kita ngeprint kertas brosur, ngeprint kertas price list udah jarang. Kecuali kita ketemu customer-nya. Terus ya pasang iklan pun sekarang kita udah jalanin online, mau Facebook Ads, Google Ads. Jadi sebenarnya masalah-masalah di atas sebetulnya ya tinggal masalah kebiasaan doang. Kita bisa ada solusinya gitu loh. Tinggal kita masalahnya mau benar-benar jalanin nggak, karena kalau memang keadaan kondisinya seperti ini, mau nggak mau, suka nggak suka, customer pun juga pasti akan kayak gini gitu loh. Jadi mereka akan terbiasa dengan mungkin Google Map, akan terbiasa dengan show unit di VR gitu loh. Terus keunggulannya apa ya? Baik lagi, nggak terbatas waktu sama jarak. Yang tadinya kita mungkin ke, contoh misalnya saya dengar kayak Alvin sama Indra, mereka kebanyakan setiap Sabtu Minggu katanya justru padat banget, selalu ketemu klien, satu hari bisa ketemu 2-3 orang, bahkan suka nolak-nolakin customer karena jadwalnya padat gitu loh. Karena wah, contoh misalnya dari pagi sampai siang aja, sampai sore aja kan 3 orang udah banyak gitu loh. Tapi kalau dengan kayak gini, kita udah nggak terbatas waktu sama jarak lagi. Kita satu hari bisa follow up 10 customer, dia seakan-akan kayak visit di lokasi pun bisa gitu loh. Jadi benar-benar cuma kita kerja di laptop, tapi mereka benar-benar bisa lihat situasinya, kondisi lokasinya. Apalagi makanya primary harusnya nggak terlalu jauh terpengaruh lah dengan kondisi sekarang. Nah, terus kalau misalnya kayak ini sesuai lebih spesifik, maksudnya apa? Facebook Ads, Google Ads itu kan bisa menyasar targetnya benar-benar lebih spesifik. Jadi kita bisa menyasar buat yang mau yang lebih belajar lagi, nanti bisa belajar sama Alvin sama Pak Michael juga. Kita contoh, teman-teman pasti tahu lah, kita main Instagram, main Facebook. Itu benar-benar iklannya itu canggih banget. Maksudnya kita benar-benar bisa menyasar target sesuai dengan yang kita mau. Contoh, kita bisa aja pasangin iklan khusus orang-orang yang pakai iPhone 11 misalkan gitu. Atau kita khusus pakai orang-orang yang pakai Samsung aja bisa sampai kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman pasti sering kan kalau kita lagi scroll Instagram tiba-tiba ada sponsor di itu kan biasanya ada banyak iklan-iklan yang biasanya tuh iklan-iklannya itu berhubungan dengan kita. Contoh misalkan kayak saya tiba-tiba waktu itu sering dapat iklan di Instagram saya, ada toko jualan kaos, kaosnya itu tulisannya gini,
The Best Daddy lahir di bulan Januari gitu loh. Dia benar-benar tahu persis, bahkan bahwa saya baru punya anak dan saya lahir di bulan Januari. Itu kan benar-benar sesuai target market-marketnya yang membuat saya kayaknya, wah gila, ini kaos keren juga ya. Gitu. Jadi sampai bisa sedetil itu gitu loh. Jadi sebenarnya zaman sekarang udah makin canggih dibanding kalau cara-cara konvensional kan, contoh kita pasang iklan di koran Kompas, biarpun bukan berarti sekarang udah nggak efisien ya. Tapi maksud contoh kita pasang iklan di Kompas, itu kan yang baca itu betul-betul random. Orang-orang yang baca itu benar-benar random gitu loh. Jadi nggak bisa spesifik. Atau bahkan di billboard aja orang mahal, perusahaan itu kan nggak bisa spesifik. Oke. Saya juga mau update sedikit. Jadi teman-teman udah sering dengar tentang strukturisasi kredit bank sekarang. Jadi kebetulan saya juga kemarin ada ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari bank. Bank ini kan sekarang kondisinya pun juga ya nasabah banyak yang bermasalah dalam arti karena bisnisnya terdampak wabah corona ini, bisnis mereka terganggu, otomatis pembayaran mereka pun jadi terganggu. Nah, makanya kan OJK dari pemerintah ngeluarin satu kebijakan keringanan untuk customer. Jadi bank harus turutin gitu loh. Jadi ada kebijakan pelonggaran namanya restrukturisasi kredit bank. Apa sih restrukturisasi itu? Jadi sebenarnya restrukturisasi itu adalah kelonggaran. Jadi customer tuh bisa ada kelonggaran untuk yang tadinya bayar cicilan normal gitu ya, itu bisa ada beberapa opsi. Contohnya misalnya dia bisa bayar bunganya doang. Kalau kita bayar cicilan KPR, contoh kita ngomong KPR misalnya, cicilannya misalnya 10 juta. Anggaplah misalnya bunganya 5 juta, pokoknya 5 juta. Jadi dia bisa cukup bayar bahkan cuma 5 juta doang, cukup bayar bunganya doang. Bahkan di beberapa bank-bank pemerintah tuh ada yang bisa sampai minta cuti bayar. Jadi cuti bayarnya itu 1 tahun misalkan. Cuti catatan 1 tahun itu dia nggak usah bayar sama sekali, nanti sisa tenor ke belakangnya baru diakumulatifin. Ya, jadi itu kelonggaran yang bisa dipakai, tapi memang jadinya memang untuk orang yang butuh dalam saat ini kondisinya bisnis terdampak, ya sangat membantu gitu loh. Nah, tapi gini, kita lihat masalahnya ya. Artinya sekarang banyak nasabah macet, nggak punya duit, otomatis jadi gagal bayar. Terus mau nggak mau kalau dia gagal bayar, bisa jadi asetnya disita sama bank, otomatis dilelang, atau dia bahkan harus jual BU, jual cepet. Nah, peluangnya apa? Justru di saat seperti ini, banyak aset properti yang otomatis dijual. Yang tadinya dia, kalau dia ada duit ya, ibarat orang bilang dijualnya gini, kalau orang punya duit terus mau jual properti, jualnya nggak niat tuh gini, maksudnya, ya laku syukur, nggak laku ya udah, harganya suka-suka dia, seenak jidatnya dia aja gitu loh. Itu namanya owner yang nggak niat jual. Otomatis kita buat jualin pun susah. Tapi kalau kondisi sekarang kayak gini, banyak orang butuh, dan aset propertinya mau nggak mau mereka harus jual, harus dicairin untuk bantu bisnis mereka, artinya kan mereka kan urgent, jadi mereka harus jual murah. Nah, ketika harga di bawah pasar itu ditawarin ke investor, ya kita bisa dapat banyak barang lelang, bank juga mau lepas cepat, karena bank itu nggak mau NPL, non-performing loan-nya tinggi, jadi kredit macetnya tinggi, itu bank paling takut sama NPL tinggi. Kalau makin banyak customer nasabah kredit macetnya tinggi, itu bahaya buat bank gitu loh, bisa-bisa dia bisa kolaps gitu loh. Makanya dia mendingan punya aset dijual cepet aja, dicairin aja. Jadi sebenarnya buat kita agent properti, ya itu benar-benar peluang banget. Tinggal kita ketemu siapa aja nasabah-nasabah yang lagi butuh dibantu untuk dijual propertinya sekarang. Dan kita tinggal ketemuin sama investor-investor yang sekarang bukan nggak ada duit loh. Banyak investor sebenarnya lagi wait and see. Mereka lagi ngincer nih. Kalau saya cerita lagi, ibaratnya saya ada ketemu teman seminar gitu loh, dia bilang dia nggak pernah takut sama krisis. Dia bukan takut sama krisisnya, tapi dia cuma takut dia ketinggalan momen krisisnya ini. Jadi dia pengen tahu, dia pengen jangan sampai ketinggalan tuh kendaraan apa yang bisa bikin dia makin terbang di saat krisis gitu loh. Jadi dia bukan takut krisisnya, sebenarnya dia aman gitu loh. Justru dia mau manfaatin momen krisis ini supaya dia bisa terbang, bisa melejit. Makanya banyak investor yang memang masih megang cash sekarang, lagi lihat-lihat nih, lagi benar-benar ngincer, lagi nunggu di bottom price, ini barang-barang murah mana yang dia bisa caplok gitu loh. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai agent properti ya tinggal temuin, tinggal cari orang yang ya lagi butuh dibantu untuk dijual, dan cari investor yang memang mau beli dan punya uang gitu loh. Jadi kita pun kan jadi membantu gitu loh, bantu ownernya, jadinya dia tadinya kesulitan jadi dapat uang, terus juga bantu investor jadi lebih cuan gitu loh. Jadi kan ini kan peluang besar betul ya. Terus, nah sekarang yang terbaru,
Dolar naik jadi 17.000. Saya belum update lagi sih terakhir hari ini berapa sih kurang lebih. Tapi katakanlah sebelum ada wabah corona ini kan dolar sekitar 13 ribuan. Sekarang 17.000. Artinya berapa? 13.000 ke 17.000. Kita naik kurang lebih 4.000 rupiah. Itu berarti sekitar 25% dolar naik. Rupiah anjlok masalahnya, dolar naik 25%. Nah, peluangnya apa? Saya tulis di situ properti diskon 50%. Maksudnya gimana? Jadi banyak orang kaya atau investor, banyak orang yang pegang dolar. Banyak kan orang yang ya namanya investor itu kan banyak yang investasi di saham, emas, ada yang di dolar, mata uang gitu kan. Jadi banyak orang yang pegang dolar saat ini, dia jual dolarnya. Otomatis dia taking profit 25% dong. Contoh, dia punya duit dolar, anggaplah 1 miliar rupiah misalnya dalam bentuk dolar gitu ya. Artinya kalau dia punya 1 miliar rupiah dulu dan sekarang dijual, duit dia otomatis jadi 1M 250 juta. Itu kalau 1M. Kalau dia punya 10M, otomatis dia udah taking profit di awal 25% karena dolar doang. Nah, dan ketika kita tawarin properti dan mereka kan jual dolar, otomatis mereka megang cash. Yang namanya investor biasanya juga mereka pasti mau duit dinginnya itu yang memang mau biasa diinvestasikan, dia pasti nggak mau megang lama-lama cashnya, mereka pasti mau investasinya lagi. Kemana ya? Ke properti. Properti, katakanlah kondisi seperti ini banyak yang terkoreksi, banyak yang jual murah yang tadi berdasarkan kasus yang tadi di bank. Anggaplah properti yang tadinya 1M jadi 750 juta karena banding harga mau jual cepat dan lain-lain. Anggaplah terkoreksi juga 25%. Artinya kalau kita bisa bantu orang yang investor yang tadinya punya dolar terus dia jual untung 25%, terus dia beli properti lagi yang udah turun harga 25%, artinya apa? Dia beli properti cuma setengah harga loh. Cuma diskon 50%. Itu menarik banget nggak buat investor? Pasti sangat-sangat menarik gitu loh. Jadi sebenarnya ini benar-benar peluang yang bagus banget buat kita ngincer orang-orang yang megang dolar, yang kita tahu dia megang dolar. Contoh apa yang megang dolar banyak? Biasanya itu siapa? Pengusaha ekspor. Pengusaha ekspor tuh sekarang lagi bisa dibilang mungkin lagi mandi duit lah kalau saya bilang mungkin. Karena biasanya kan dia ekspor itu kan dia dibayar pakai dolar. Otomatis kalau dibayar pakai dolar di rupiahin di sini ya dia naik. Profit dia ibaratnya kayak nambah 25% tuh. Ya biarpun pasti di luar sana juga pasti ada dampaknya juga ya. Tapi tetap apalagi orang yang bisnis tentang contoh dia eksportirnya adalah makanan gitu ya misalnya, pasti akan tetap banyak gitu loh omsetnya. Jadi sebenarnya ini peluangnya gede banget sih. Ibaratnya kita bisa bahkan nawarin dia sampai 50% diskonnya karena dengan kondisi kayak gini ya. Jadi lanjut. Nah ini masalah lagi saham anjlok ya, IHSG anjlok. Terus ada kasus Jiwasraya Indosuria. Teman-teman tahu nggak? Yang ya kan banyak mungkin kalau kayak Jasin pasti tahu persis lah, orang-orang yang bekas di bank tahu lah, teman-teman saya di bank juga tadinya mereka banyak jual produk bank, jadi kayak deposito, semacam deposito Jiwasraya itu kayak Indosuria ya, tapi returnnya lebih tinggi daripada deposito, jadi 1 tahun bisa 8% mungkin atau bahkan 10% tergantung ininya. Tapi karena kasus Jiwasraya semuanya otomatis semua lembaga keuangan seperti itu gagal bayar, macet, ditahan OJK semuanya, otomatis customer investor semuanya takut, pada nggak berani lagi invest di sana lagi. Terus saham IHSG anjlok, yang tadinya customer pada doyan trading misalkan, wah, mungkin kalau soal saham Bos Hatta tahu tuh persis. Jadi investor itu mungkin sekarang banyak yang mulai hati-hati juga gitu main saham, karena kan sekarang anjlok terus biarpun sempat udah naik lagi gitu loh. Nah sekarang, halo, saya dengar nggak suara saya? Ini saya di mute ya. Halo, halo. Dengar ya? Tadi sempat di mute ya? Udah jelas belum? Halo? Buka aja. Udah dengar belum? Bilang dengar ya. Lanjut ya. Yang dengar ngangguk-ngangguk dong. Dengar ya? Oke. Jelas kok. Lanjut ya. Oke. Tadi soalnya sempat di mute kayaknya. Oke, terus jadi pertanyaannya sekarang, investor sekarang karena kondisi kayak gitu, jadi udah nggak banyak pilihan lagi gitu loh. Orang yang tadinya investasi saham, tadinya suka invest di return yang lebih besar dibanding deposito, which is itu di semacam kayak Jiwasraya Indosuria, otomatis sekarang mereka ngerem semua gitu loh. Nah, berarti pilihannya kemana? Pilihannya biasanya ke emas. Nah, emas ini pertanyaannya sekarang justru emas melonjak gila-gilaan. Terakhir udah kalau salah 900.000.
Nah, udah emas juga udah terlalu tinggi sekarang. Otomatis orang udah banyak yang takut juga bisa naik sampai berapa emas. Mau nggak mau sekarang pilihannya apa? Ya properti lagi peluangnya. Karena gimana pun properti itu sebetulnya investasi yang paling aman, relatif paling aman dibanding yang lain. Satu-satunya kelemahan properti itu cuma satu, nggak liquid. Artinya sewaktu-waktu orang butuh dana atau butuh uang, nggak cepet dicairinnya gitu. Maksudnya butuh waktu lah, butuh waktu dibanding kayak contoh emas atau deposito kan sewaktu-waktu gampang tinggal dicairin. Tapi kalau properti kan butuh waktu untuk dijual atau dicairin. Jadi satu-satunya kelemahan properti itu, kalau bisa dibilang properti pun secara jangka panjang pasti akan terus naik harganya. Jadi pasti properti di mata investor akan tetap jadi pilihan yang sangat bagus lah gitu loh. Makanya berkaca dari sebelum-sebelumnya, krisis-krisis sebelumnya banyak orang kaya baru tuh yang saat krisis justru beli properti gila-gilaan, nanti pas lewat krisis dia justru melejit gitu loh. Oke? Nah, ini mengenai social distancing work from home. Jadi masalahnya sekarang adalah customer kan nggak bisa keluar rumah. Terus banyak perusahaan nih rem budget untuk biaya atau iklan atau promosi. Contoh nih, misalkan kita ngomong perusahaan rem budget. Jadi saya baru baca buku juga. Ternyata contoh di waktu tahun 98, tahun 98 kayaknya. Itu kan krisis ekonomi juga, terutama di Indonesia gitu kan. Itu banyak perusahaan, contohnya kayak produsen makanan yang biasanya beriklan di TV, itu dia benar-benar stop budgetnya untuk campaign iklan. Karena mereka lagi dalam kondisi ya krisis gitu ya. Otomatis si TV juga lagi pusing karena yang tadinya banyak pasang iklan ke dia, otomatis jadi enggak. Jadinya dia banting harga. Nah, di situ saya ada cerita, kalau teman-teman mungkin tahu yang dulu yang angkatan kelahirannya udah di bawah tahun 2000 ya, mungkin tahu ini nggak, minuman Marimas. Jadi minuman Marimas itu tadinya bukan minuman yang terkenal sama sekali gitu loh. Tapi di tahun itu karena budget TV murah, dia malah iklan gila-gilaan, jor-joran. Otomatis dia nyedot perhatian publik. Karena budgetnya murah kan dia jadi bisa spend-nya kan lebih banyak dan lebih sering gitu loh. Otomatis orang langsung dia nyedot perhatian publik dan dia jadi otomatis boom, langsung terkenal di saat krisis yang orang-orang pada turunin budget dan bahkan nggak keluarin budget sama sekali, bahkan mereka stop semua. Justru si Marimas itu bisa lihat peluang. Contoh lagi ada lagi. Tahu dulu kan sempat ada heboh-heboh erupsi Gunung Merapi, tahu nggak? Mbah Marijan, tahu ya. Dulu kan Merapi sempat lagi udah mau ini ya, saya lupa sih udah erupsi lah. Itu direkturnya Sido muncul, itu pinter banget. Itu katanya dia bisa ngeliat peluang, tiba-tiba dia di saat bencana itu dia langsung gerak cepat, dia langsung donasi, ajak perusahaan untuk donasi, dan juga dia langsung mikir, gue mau ngajak si Mbak Marijan jadi bintang iklan film, jadi bintang iklan gue. Waktu itu kalau nggak salah Kuku Bima. Dia langsung otomatis pergi ke Gunung Merapi, terus dia langsung besokannya dia langsung ketemu sama Mbak Marijan dan langsung syuting gitu loh, mau otomatis langsung meledak si Kuku Bimanya. Jadi sebenarnya itu kan sebenarnya orang lihat, waduh ini bencana lah, lihatnya krisis lah, tapi ada orang-orang yang justru melihat itu sebagai peluang gitu loh. Nah, di saat sekarang kan otomatis banyak orang pesimis, pasrah, stres, nyantai-nyantai, termasuk juga mungkin agen-agen properti yang lain, banyak yang udah cuman ya nunggu waktu doang lah. Nah, peluangnya justru saatnya ini kita bisa nonjol. Saatnya ini saat orang yang tiarap ya kita justru super aktif. Saatnya sekarang kita say hi, follow up customer-customer existing lama kita gitu. Kita mumpung mereka sekarang lagi ada waktu nih. Karena yang tadinya mereka super sibuk meeting sana, meeting sini, mereka pergi sana, pergi sini. Sekarang mereka banyak kan di rumah. Jadi ini saatnya kita justru nanyain kabar mereka, say hi, keep contact. Nggak harus langsung jualan sih, kita maintain relationship aja gitu loh. Jadi sebenarnya saatnya ini kita bisa benar-benar manfaatin waktu ini. Contoh, keunggulannya lagi adalah sekarang tadi kan saya bilang biaya iklan otomatis jadi murah. Orang spend waktu lebih banyak di online sekarang. Iyalah, karena di rumah mau ngapain lagi? Kalau nggak main HP mau apa lagi? Pasti tinggal baca sosmed, baca berita. Otomatis belanja meningkat. Ini kemarin saya dapat data ini dari si Pak Michael nih. Jadi ini data real loh. Jadi ini datanya orang baca berita online sekarang meningkat sampai 61%. Orang nonton YouTube aja bisa sampai 60% meningkatnya. Sosial media meningkat sampai 58%. Jadi ya ini rata-rata kan semua online. Nah, kalau kita melihat ini adalah peluang gitu loh. Ini saatnya kita justru beriklan. Saatnya kita bisa pasang iklan sebanyak-banyaknya yang mengenai
orang udah menghabiskan hari-harinya ya saat ini ya di online gitu loh. Jadi ini benar-benar peluang kita. Tinggal masalahnya kita mau jalanin nggak. Bisa mungkin rajin ikut kondisi sekarang lagi zonanya atau dia lagi ya udahlah lagi pada nyantai gitu loh. Otomatis kalau kita sekarang yang konsisten, kita yang bakal berebut perhatian kayak si Marimas itu gitu loh. Ini saatnya kita itu. Nah, pertanyaannya siapa sasaran kita sekarang yang benar-benar menurut kita bisa kita jadiin untuk target market yang bisa kita tawarin gitu loh untuk properti. Contoh, yang tadi saya udah bilang pengusaha ekspor. Pengusaha ekspor harusnya sih sebagian besar secara umum pasti meningkat karena dolar dan lain-lain. Pengusaha kesehatan, alat medis nggak usah ditanya lah sekarang. Perusahaan farmasi itu pasti juga pengusaha farmasi lagi kipas-kipas duit kali sekarang lagi bener-bener. Tahu nggak teman-teman? Pasti tahu lah harga masker nggak usah ditanya lah. Harga masker, harga hand sanitizer semua melejit sekarang. Tapi harga vitamin C tahu nggak? Biasanya saya ingat banget pas udah corona ini loh. Padahal waktu itu corona awal-awal lah ya. Saya beli vitamin C kan semua orang disuruh minum vitamin C kan sekarang. Beli kayak Enervon-C yang botol 30 tablet atau yang kayak apa ya? Nih saya ada ininya nih. Ester C 30 tablet yang kayak gini nih. Itu harganya setahu saya waktu saya beli kemarin aja waktu corona udah ada tapi belum booming banget. Itu 30 ribuan loh. Tahu nggak sekarang cek harganya berapa di online? Udah 150 ribu sampai 200 ribu. Maksudnya ini kan berarti ya anggap contoh ini aja lah. Perusahaan ini berarti kan yang memproduksi vitamin C aja tuh benar-benar ya profitnya gila-gilaan gitu loh. Terus pengusaha tekstil. Bulan Lebaran ini kan harusnya kan bisa kencang ya, cuma mungkin karena kondisi kayak gini sedikit menurun. Tapi mereka banting setir semua. Yang tadinya produksi baju anak, produksi mungkin baju muslim. Sekarang mereka banting setir produksi masker sama baju APD. Tapi ya mereka tetap survive dan bahkan tetap taking profit gitu loh. Pengusaha teknologi, komunikasi, ya sekarang internet semua dipakai ibaratnya. Terus perusahaan game sekarang lagi melejit. Zoom contohnya sekarang. Pengusaha Zoom otomatis katanya jadi orang kaya mendadak lah. Dia udah dapat penghasilan berapa triliun gitu dari Zoom ini aja karena begini. Jadi teknologi komunikasi itu pasti bagus. Pengusaha dadakan, nggak usah dibilang, atau pengusaha online. Banyak kan pengusaha dadakan yang tadinya nggak di Instagram tuh banyak berseliweran tuh. Yang tadinya nggak dagang, sekarang tiba-tiba dagang masker lah, dagang apa. Saya yakin kemarin si James Gui ya kalau nggak salah, ada bilang gini, mungkin kita akan merubah target market kita. Yang tadinya kita tahu investor ini adalah investor berduit. Dia punya pabrik, dia punya karyawan sampai ribuan. Mungkin aja saat ini dia justru lagi benar-benar susah dan nggak punya duit. Kenapa? Bayangin ya, kalau dia punya 3.000 karyawan, contoh punya 3.000 karyawan misalkan. 3.000 karyawan anggap gajinya UMR aja misalkan. Anggaplah katakanlah 3 juta deh misalkan. 3 juta kali 3.000 itu berarti sebulan dia cuma buat gaji karyawan doang 9M. Kalau 3 bulan doang 27M. Kos dia harus keluar kalau dia memang tetap harus gaji. Kalau berlangsungnya 6 bulan dan dia nggak ada pemasukan sama sekali, ya makanya mungkin beberapa perusahaan atau pengusaha lagi pusing-pusingnya gitu loh. Tapi justru orang-orang yang tadinya kita anggap remeh, yang mungkin kita lihat, wah ini orang biasa-biasa aja lah, nggak terlalu punya duit. Mungkin saat ini dia lagi bisnis online atau dia lagi jadi pengusaha dadakan, mungkin sekarang lagi terima orderan terus dan dia bahkan lagi cash-nya lagi berlimpah gitu loh. Jadi kita nggak ada yang tahu, kita harus jeli ngelihat target market. Terus ya tadi investor saham, investor yang suka invest di saham, investor di produk-produk bank, itu juga pasti yang bisa jadi kesalahan kita lagi. Ada nggak ide? Ada ide lagi nggak yang lain? Apa? Maksudnya ada yang kepikiran lagi nggak? Ini yang saya kepikiran sih. Ada nggak pengusaha-pengusaha atau bisnis apa lagi yang kira-kira bisa kita jadi target market kita yang bagus? Kalau ada boleh dong share di komen ya. Buat kita nanti sama-sama belajar. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang apa yang urgent kita lakuin? Baik lagi ya, kita butuh komitmen penuh gitu loh. Kita butuh komitmen penuh, kita butuh mindset yang positif. Yang tadi saya jelasin juga yang Pak Michael bilang ya, kita benar-benar, ya sekarang saat ini kita benar-benar mau kerja serius nggak? Kita mau spend waktu nggak? Kita mau korbanin waktu, tenaga, sama uang nggak untuk kita coba survive gitu loh. Untuk kita bahkan bisa mau jadi pemenang. Nah, yang paling penting lagi nih, buat daily plan. Jadi, setiap hari usahain bahkan satu malam sebelumnya
buat besok rencananya kita mau kerjaan apa. Kalau kemarin saya juga ada ikut lihat seminar live juga. Ini yang punyanya Siemens Republic kalau teman-teman tahu gitu ya. Dia ada sharing juga gitu loh. Jadi minimal kita setiap hari coba deh karyawannya diwajibkan buat 6 daily plan. Maksudnya minimal 6 hal yang penting gitu loh. 6 hal yang kira-kira yang mesti dikerjain tuh hari besok tuh apa gitu loh. Coba dibikin checklistnya. Terus dibikin berdasarkan skala prioritas nanti. Nanti di belakang saya ada jelasin lagi sih. Jadi dibikin skala prioritas, nanti kerjainnya itu berdasarkan prioritas yang paling tinggi, yang paling urgent yang mana gitu loh. Jadi pokoknya kalau yang paling urgent belum selesai ya nggak boleh turun ke bawah, pokoknya harus selesai dulu gitu. Nah waktu sekarang ini saatnya ya belajar sama pengembangan diri. Waktu kosong kayak gini saatnya kita ya baca buku. Sekarang ini lagi murah-murah banget. Kemarin makanya saya dengar ada Harvard, Universitas Harvard itu katanya udah ada bikin online course gitu, bahkan murah banget katanya, bisa mulai 100.000 katanya Harvard. Jadi sebenarnya kita mau belajar di mana aja banyak. Kalau mau ngomong yang gratis pun juga nggak usah ditanya lah, banyak banget lah. YouTube pun semua juga udah banyak. Tinggal kita cari aja, searching kita mau belajar apa, kita tinggal belajar masak pun. Sekarang pasti banyak yang tiba-tiba jadi chef dadakan kan. Kayak istri saya aja yang tadinya jarang masak, yang nggak pernah masak pempek, tiba-tiba bisa jadi masak pempek gitu loh. Jadi ya ini saatnya kita belajar sih dan kita ngembangin diri gitu. Di saat orang lain nyantai, kita justru ngembangin diri. Terus ya kita sama-sama berada di lingkungan positif, artinya ya ini kita mesti sering-sering rutin ikut acara-acara kayak gini gitu loh, supaya kita tetap dapat update tentang market sekarang seperti apa, tentang kondisi ekonomi sekarang kayak gimana. Jadi kita tetap positif dan kita nggak negatif gitu loh. Terus, nah ini yang penting juga sih, kita harus branding. Mungkin kita nggak selalu bisa hard selling ya, kita bisa dengan soft selling gitu. Kita bisa branding dengan rutin, konsisten posting di sosmed kita, bahwa kita share tentang konten-konten informatif, konten-konten yang beredukasi, yang bisa orang-orang bisa, inget lah. Pokoknya kalau lihat Bu Puspa, ingetnya, oh ya dia properti nih, jualan properti. Kalau gue mau cari rumah, gue carinya Bu Puspa deh. Kalau gue ingetnya Indra, wah pokoknya gue ingetnya BSD lah. Pokoknya kalau bisa mungkin tanam di alam bawah sadar followers kita atau orang-orang yang melihat Facebook kita atau sosmed kita. Pokoknya kalau inget Indra, ya ingetnya BSD misalkan. Kalau inget Indra, pokoknya gue cari properti, gue mau jual rumah, cari Indra, misalkan kayak gitu loh. Jadi ini saatnya kita konsisten branding kayak gitu sih. Dan yang terakhir pasti action lah. Nah ini yang tadi saya bilang, jadi buat daily plan, kalau teman-teman ini ada aplikasi bagus namanya Trello.com, coba search deh, itu ada bisa di aplikasi, bisa juga di website. Nah Trello.com itu sebetulnya bantu kita untuk ngatur daily plan kita setiap hari. Jadi yang mana harus kita kerjain, yang mana lagi on progress, yang mana lah udah selesai. Jadi template-nya juga sangat-sangat cukup ini sih, membantu sih gitu. Coba ya. Terus ya ini tadi buat skala prioritas, komunikasi dengan orang positif. Ini tadi saya udah jelasin semua sih. Jadi saatnya sekarang kalau langkah yang paling gampang menurut saya sebetulnya saat ini adalah pasang iklan sebanyak-banyaknya. Jadi pasang iklan sebanyak-banyaknya ya bisa ini juga yang kemarin Pak Michael sharing. Jadi kita contoh misal rumah BSD aja, kita ngomongin rumah BSD aja itu satu BSD klasternya ada banyak banget. Kita ngomong satu klaster aja, satu klaster tuh ada beberapa tipe, ada 615, ada 815, ada 1015, ada misalkan 12x20. Itu satu klaster aja mungkin bisa ada beberapa tipe. Nah itu aja kita bisa postingin semua satu-satu, contoh di rumah dijual. Kita postingin di rumah dijual aja ada 5. Satu klaster ada 5 tipe, berarti ada 5 iklan. Kalau kita posting di rumah dijual, rumah 123 di rumah.com, kita posting di OLX, udah berapa iklan tuh berarti? 5 kali 4 udah 20. Baru satu project, baru satu cluster. Jadi sebenarnya kerjaan kita tuh banyak banget. Jadi kalau sampai kita sekarang nggak ada kerjaan, ya tanda tanya sebetulnya. Terus spend budget untuk belajar sama pasang iklan Google Ads sama Facebook Ads. Mungkin nanti ke depannya setelah ini kita akan ada rutin seminggu 2 kali. Jadi Elite Pro kita akan ngadain e-course seperti ini seminggu 2 kali. Kemungkinan besar Selasa dan Jumat. Nah nanti juga akan share, nanti abis ini akan ada sesi Alvin nanti bakal mau share tentang update tentang Project BSD. Teman-teman tahu nggak sekarang kalau ada di BSD sekarang ada program cukup bayar booking fee doang ya kalau nggak salah, tanya Alvin deh, 20 juta tanpa bayar DP bisa langsung akad.
Bayangin, tadinya kan harus DP, booking fee 20 juta, terus DP-nya 10%, 20%. Sekarang nggak usah pakai DP, bisa langsung akad. Bayangin. Itu kan berarti kan tadinya yang target market kita, mungkin klien-klien kita yang tadinya nggak jadi beli gara-gara DP-nya belum nyampe atau DP-nya masih kegedean, saatnya baru bisa mereka. Nah ini kalau diupdate banyak sama si, nanti juga ada sesi tentang kalau mau teman-teman belajar Google Ads atau Facebook Ads juga kita akan buat sesinya. Nah nanti bilang konsisten posting di sosmed masing-masing tentang properti. Nah ini saya share ada beberapa web gratis yang bisa di teman-teman lakukan kalau misalnya sekarang nih mau yang coba gratisan dulu. Ini kalau mau screenshot boleh. Foto ini juga kemarin si Pak Cili juga sering sharing sih. Jadi ini mungkin nggak semuanya bagus. Tapi kalau saya boleh bilang yang bagus mungkin rumahdijual.com, 99, terus Lamudi, itu cukup bagus. Nah tapi kalau yang kayak rumah 123, rumah.com sama OLX, itu sebenarnya bayar. Tapi bayarnya cukup 1 tahun member cuma 600.000 kok dan bisa posting sepuasnya. Jadi sebenarnya sangat bagus banget. Ini buat teman-teman yang menjual rumah sih wajib lah. Maksudnya benar-benar mau niat. Itu kan cuma modal 600.000, posting sewa aja udah pasti nutup kemana-mana gitu loh. Jadi, nah kalau mau yang berbayar ya ini ada Facebook Ads, Google Ads, ada investproperty.com nih. Ini kita bisa pasang iklan. Jadi dia SEO-nya kuat. Biasanya Ian nih, Adrian yang kenal dan jago. Dia biasanya SEO-nya kuat. Jadi saya searching di Google, Invest Property ini salah satunya nomor 1. Bisa paid promote di sosmed, pasang iklan di koran, dan lain-lain. Jadi sebenarnya, ya itu sih yang mau sharing hari ini. Jadi, cara sebenarnya banyak. Mungkin kalau hal dari sekarang yang menurut saya yang paling urgent dan yang paling penting, dan yang bisa kita lakukan paling mungkin sekarang di rumah adalah ya kita pasang iklan sebanyak-banyaknya. Kita share informasi sebanyak-banyaknya supaya kita kayak sebar umpan, kita ibarat mancing ya, kita sebar umpan sebanyak-banyaknya supaya banyak ikan-ikan yang nangkap umpan kita gitu loh. Tapi mungkin nggak semua ikan kita bisa tangkap gitu loh. Tapi minimal kita udah bisa memperbanyak. Saya satu lagi yang mau saya share. Udah jadi belum ya, As? As, ada nggak sini nggak? Udah kok, udah saya kirim. Udah kirim ya? Oke, bentar, saya ada mau satu share lagi. Mungkin yang lain ada yang mau tambahin sambil saya ada mau satu slide lagi saya mau jelasin banget sih. Yang lain ada yang mau sharing. Ya Mas, ininya As, mikrofonnya yang lain supaya bisa komen juga. Kalau yang mau sharing di unmute aja sendiri-sendiri. Mau nambahin, mungkin nambahin. Ayo, sharing dong. Acili, Erikson, Alvin. Udah mau sharingin mungkin? Kok nggak bisa ya, As? Nggak bisa dibuka, As. Ininya PowerPoint-nya tadi. Bisa, ini bisa. Hah? Di sini bisa, gitu. Tuh kok dibilangnya repair ya? Rusak. Iya. Halo. Yang lain dong, sharing dong. Oh, ada masukan dari Pak Michael tuh. Berbisnis tanaman. Itu boleh juga ditawarin tuh berbisnis tanaman. Nggak kepikiran kan? Saya aja nggak kepikiran sama sekali tuh. Sekarang orang pada nanem di tanaman karena saking nggak ada kerjaannya tuh. Udah saya kirim lagi tuh, Pak. Ada lagi nggak? Lagi. Oh. Ya. Ayo dong yang lain sharing dong. Bisa gue. Kok mesti di post dulu ya ini.
Bisa sendiri nggak? Banyak loh. Ya, bisa nih. Sekiannya nggak jadi ke sini. Jadi, Kenapa? dia lagi di dropping tadi. Oke. Ya udah ada nih. Saya lanjut sebentar, cuma sebentar kok. Tapi ini menurut saya sangat sangat bagus sih. Oke. Teman-teman masih tolong mute lagi semua. Halo, yang masih ini tolong mute dulu ya biar nggak berisik ya. Oke teman-teman, saya mau jelasin sedikit. Ini tentang saya kemarin belajar juga yang dari Yohanes G. Pauli. Jadi sebenarnya ini hal yang sebenarnya kita udah pada tahu sih. Nah ini saya bilang sukses formula. Jadi teman-teman lihat yang bagian sebelah kiri ya. Itu kan ada leads, prospect atau calon buyer. Terus ada interest buyer, ada dari interest buyer orang yang dari tadinya orang yang tertarik, yang prospek calon buyer jadi orang yang benar-benar tertarik. Terus dari tertarik orang yang benar-benar hot atau dia mau visit. Jadi visit nanti conversion rate-nya jadi berapa dan nanti akhir jadinya new customer. Nah, sebenarnya coba teman-teman sharing deh di chat boleh. Yang paling penting dari semua ini itu yang mana? Yang paling penting dari beberapa poin ini yang sebelah kiri nih, menurut teman-teman yang benar-benar harus kita tingkatin atau yang paling penting tuh apa? Yang mana? Komen dong. Bentar, saya lihat chatnya dong. Audrey bilang calon buyer, Alvin bilang prospek. Yang lain. Yang paling penting apa? Itu bagian bawah ada yang lihat duitnya tuh. Ada take home pay. Ada komisi bersih. Ayo dong, komen dong. Halo. Interest buyer. Leads, visit. Oke. Ada lagi? Nah, sekarang saya mau jelasin gini. Yang kita tuju kan biasanya gini, kalau misalnya kita meeting atau kita bikin target, pasti yang kita setting itu adalah apa sebetulnya? Biasanya pasti ini. Mau dapat komisi berapa bulan ini? Kan pasti yang sebelah kiri nih. Komisi atau transaction kan, betul ya? Yang gross commission-nya berapa, mau take home pay-nya berapa, betul nggak? Pasti targetnya kita ini, betul nggak? Kita mau bulan ini mau mencapai 30 juta, mau dapat 50 juta, mau dapat berapa, 100 juta misalkan, pasti itu. Tapi kita seringkali kita nggak pernah perhatiin yang bagian atas-atasnya ini nih. Kita cuma fokusnya di new customer nih, artinya bulan ini gue mau closing 4 customer, 2 JGC, 2 Green Lake misalkan gitu loh. Atau 4 Green Bay misalkan. Yang kita fokusin cuma new customer doang. Sedangkan yang lain kita nggak pernah lihat gitu loh. Maksudnya kita nggak pernah bener-bener nih, kita selalu bikin ininya pasti yang ini terus. Yang ini nih. New customer atau kita maunya take home pay. Sedangkan kita nggak pernah aware sama yang namanya list prospect atau calon bayarnya. Karena ini sebenarnya yang paling awal banget. Yang gimana caranya kita tingkatin. Dan ini kemarin juga udah dibahas sama Pak Michael. Oke, nah saya lanjut. Nah, ini saya lanjut ya. Contoh, misalkan saya ambil contoh aja ya. Misalkan kita dalam 1 bulan, katakanlah kita punya leads, atau leads teman-teman tahu semua ya, prospek atau calon buyer yang kita bisa tawarin. Entah itu call in dari telepon, entah itu kita pasang iklan di telepon kita, entah itu kita punya kanal yang kita tawarin, entah itu dapat dari pameran, pokoknya leads database atau prospek calon buyer yang kita bisa tawarin atau dia yang nanya kita. Anggaplah 60 orang, berarti 1 bulan katakanlah 1 hari kurang lebih cuma 2 orang. Dikit banget dong, benar nggak? 1 hari cuma 2 orang, berarti sebulan 60 orang. Katakanlah dari 60 orang itu yang tertarik cuma 50%, maksudnya yang benar-benar tertarik kan banyak dong yang cuma nanya habis itu hilang. Katakanlah dari 50%-nya gitu.
30 orang itu kita kan visit. Anggaplah katakanlah benar-benar hot buyer. Kita katakanlah lagi cuma 20%. Jadi dari yang udah tarik, katakanlah cuma 20% lagi yang akhirnya di hot buyer yang ke lokasi. Jadi 6 orang. Jadi sebulan kita. Nah, 6 orang yang benar-benar hot, yang udah visit. Biasanya sih udah visit kemungkinan besar kan udah cukup serius lah ya. Katakanlah 33%. Jadi sebenarnya dari 1 dari 3 orang jadi beli. Katakanlah gitu. Jadi sudah dong. Bulan ini dapat 2, betul? 1 bulan dapat 2 customer. Ngikutin kan sampai sini ya. Nah, 1 bulan dapat 2 customer. Katakanlah volume transaksinya, katakanlah kita ngomong ini pesimis banget ya. Kita closing cuma nilainya 500 juta doang. 100 juta. Dan katakan komisi cuma 2%. Karena sekarang sebenarnya udah banyak komisi yang bisa 2,5%, bahkan ada 3,5%. Katakanlah kita ngomong paling jelek lah, persen. Dan otomatis kita closing 2 customer dan kita komisinya 2%, artinya kita komisinya itu dapat sekitar 19.800.000. Sebenarnya kurang lebih 20 juta lah. Nangkep yang ikutin sampai sini ya. Nah, anggaplah komisi kita di Elite Pro adalah 55%. Nah, 55% berarti take home pay-nya kalian 1 bulan itu adalah 10.890.000, katakanlah kurang lebih 11 juta. Oke? Ngikutin sampai sini ya, nangkep ya. Jadi, ini kita asumsi kita udah ngomong pesimis lah, kita ngomong udah nggak muluk-muluk. 1 bulan cuma 60 orang yang kita tawarin, 1 hari berarti at least cuma 2 orang. Kalau benar-benar kerja, masa iya sih kita 1 hari nggak ada 2 orang yang kita tawarin. Terus interest bayarnya 50% doang, dari 50% kita turun lagi jadi 20%. Akhirnya conversion rate-nya ada 2 orang yang beli setiap bulannya dan dia beli cuma 500 juta. Otomatis gross com kita kan totalnya kan omset volume kita adalah 1M, komisinya 2%, kurang lebih 20 juta. Oke? Nah, take home pay-nya adalah 11 juta, katakanlah gitu. Nah, saya mau ajak teman-teman gini, lihat. Kita katakanlah fokus jangan sama new customer sama take home pay atau komisinya. Kita fokus sama, karena gini, new customer itu kan satu hal yang kita nggak bisa otak-atik gitu loh. Kita nggak bisa otak-atik customer kita dapat berapa, kan itu kan benar-benar di luar kendali kita gitu loh. Yang bisa kita kendalikan adalah berapa jumlah orang yang tertarik atau jumlah leads kita gitu loh. Itu yang bisa kita, caranya gimana ya, kita sering ikut pameran, kita banyak pasang iklan, kita banyak ketemu orang, kita telepon database. Jadi sebenarnya itu kan yang bisa kita in control kita gitu loh. Katakanlah saya mau ajak nih, kita tingkatin 10% aja effort kita. Oke? Jadi kita tingkatin 10% effort kita. Jadi yang tadinya 1 bulan 60, artinya kita tingkatin 10% jadi berapa? 66. Nangkap? 66 orang ya, 1 bulan ya. Nah, dari 66 ini katakanlah interest bayarnya tadinya kan 50% yang jadinya tertarik. Kita tingkatin jadi 10% lagi. Berarti kalau nambah 10% lagi di berapa? Bukan 60%, tapi 55%. Karena kan 10% dari 50% sama dengan 55. Dengan cara apa? Kalau ningkatin cara buat orang lebih tertarik, artinya apa? Ya kita lebih banyak training, kita nguasain product knowledge. Mungkin aja tadinya ada beberapa customer yang kabur gara-gara kita nggak nguasain produknya secara bagus. Atau kita lebih intens lagi follow up-nya, otomatis kita bisa ningkatin persentase orang yang jadi tertariknya gitu loh. Katakanlah dari 50% naik 10% lagi, jadi 55%. Oke? Otomatis angkanya naik lagi nih, jadi 36 orang. Dari situ, kita naikin lagi orang yang jumlah visitnya 2% lagi aja. Jadi 22% orang. Artinya akan ada 8 orang yang visit di bulan tersebut. Nah, kalau kita anggaplah conversion rate ini kita juga naikin lagi. Kita makin, penampilan kita makin rapi, terus kita training kita makin lengkap, kita pengetahuan kita makin jago, terus kita juga bisa teknik negosiasi juga makin bagus, kita sering ikut training. Otomatis katakanlah, di sini kan 2,9, anggaplah 3. Berarti ada 3 orang yang, 3 customer baru. Jadi ada 3 orang yang beli. Ada 3 orang yang beli properti sama kita, artinya kita closing 3 customer. Nah, omsetnya juga kita naikin dari yang tadinya 500 juta per unit, katakanlah kita naik 10% doang lagi loh. Padahal sangat mungkin aja kita bisa main di 1M,
2M, apalagi kita main di rumah BSD kan rata-rata jarang banget yang cuma 500 juta. Tapi baik lagi, ini cuma ngomong muluk-muluk lah ya. Kita nggak usah ngomong muluk-muluk, kita ngomong yang realistis aja. Artinya, kita tingkatin 10% aja volume transaksi dari GoPay jadi 550. Oke? Nah, komisi yang tadinya 2% nih ya, cobalah kita sekarang mulai main yang cari yang komisinya agak gede dikit. Misalkan contoh ya, misalkan jadi 2,2% naik 10%. Ini contoh aja nih, contoh buat gambaran kita naikin cuma 10% semua. Oke? Effort kita yang kita naikin 10%. Katakanlah dengan 2,2% ini mungkin ada project yang kita jual komisi 2,5%, ada juga project yang kita jual cuma komisi 2%, katakanlah gitulah ya. Gross komisinya otomatis langsung jadi meningkat 34 juta. Oke? 34 juta. Nah, ini net commission. Net commission ini kan scheme yang di Elite Pro. Katakanlah karena sering closing, kan ini kan kita bisa meningkat scheme kita jadi 60% kan. Nah, katakan meningkat jadi 60%. 60% take home pay kita dari yang tadinya 11 juta jadinya 21 juta kurang lebih. 20.872.000. Ini artinya kita cuma increase 10%, kita cuma naikin 10% doang, tapi kita bisa meningkatkan bahkan hampir 100% income kita. Yang tadinya 11 juta sekarang jadi 21 juta. Dengan cuma effort 10% doang. Kita cuma naikin di sini nih. Leads prospeknya 10%, kita naikin di persentase interestnya, kita dengan follow up lebih konsisten lagi, terus kita visit hotbuyer juga kita naikin lagi 10% jadi 20%, itu bisa meningkat sampai hasilnya 91%, bayangin. Kan logikanya biasanya kita logika gampang gobloknya kan gini kan, kalau gue naikin 10% ya otomatis ya income gue juga naik 10%, berarti kalau tadinya 11 juta, ya meningkat 10%, berarti memang jadi 12 juta, 13 juta, ya nggak terlalu ngefek lah. Jadinya orang kebanyakan jadinya malas gitu loh, jadinya kayak, waduh, udah malas duluan. Tapi sebenarnya dengan formula ini, kita naik 10% effort aja bahkan bisa hasilnya tuh jauh, bisa 2 kali lipat gitu loh, dengan naikin 10% doang. Nah contoh nih, misalnya saya naikin 20%, contoh di hal ini. Ini sih angka bisa dikotak-katik sekedar angka ya. Contoh 20%, berarti yang tadinya 60 sekarang jadi 20% jadi 72 hot prospeknya. Oke. Terus yang tadinya 50% sekarang jadi 60% interest bayarnya meningkat lagi karena skill kita makin meningkat. Terus yang tadinya 20% jadi 24% visit out bayarnya. Jadi dari sekian banyak ada 24% orang yang lebih mungkin untuk visit, otomatis jadi 10 orang. Katakanlah conversion rate juga naik 10%, 39%. Berarti dalam bulan itu kita bisa closing 4 orang. Ada nasabah baru atau customer baru kita yang kita berhasil transaksi 4 orang. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat lagi, kita naikin lagi 10% lagi, 20%, jadi 600 juta. Oke? Berarti kita closing 4 unit atau 4 customer dengan masing-masing transaksinya itu 600 juta. Komisinya katakanlah kita udah mulai main yang project yang gede. Sorry, ini ada intermezzo, ada anak gue. 2,4%, misalkan jadi main angkanya di 2,4%. Otomatis gross komisinya jadi 58 juta. Bisa lihat ya. Ini katakanlah ekstrim lah, net komisinya 65%. Sebenarnya ini dimainin nggak 65%, tetap 55% juga angkanya nggak jauh beda kok. Saya udah coba. Katakanlah masih sama-sama 55% untuk net komisi kita misalkan. Tapi anggaplah ini saya pukul rata naik 10% semua. Jadi naik 20% di sebelah kanan. Itu gross komisi kita yang tadinya 10.800.000 sekarang jadi 37 juta. Jadi 38 juta. Artinya kita meningkat 247% take home pay kita dibanding effort kita yang biasanya. Padahal kita tingkatin effort kita bisa dibilang cuma 20% doang loh. Dari tenaga kita lah, dari waktunya mungkin invest tenaga, waktu, spend money. Jadi cuma ningkatin 20% effort, asal kita fokus di atas di sini, itu bisa meningkatkan sampai 247% gitu loh hasilnya. Jadi maksudnya gini, saya mau ngajak di sini, ya angka ini baik lagi sekedar angka. Kalau kita nggak jalanin ya nggak ada gunanya, percuma gitu loh. Tapi yang saya mau ajak di sini adalah, yuk kita perbanyak aktivitas kita. Intinya kalau kita kerja pasti akan ada hasil gitu loh. Dan kalau kita perbanyak calon buyer kita, perbanyak calon customer yang memang yang tertarik dan minimal yang nanya chat, WA atau telepon ke kita, pasti ke bawahnya itu ngurutnya otomatis pasti ada dampaknya lah.
ada hasilnya. Jadi percuma kalau kita cuma fokus targetnya cuma, wah gue mau komisi bulan ini 50 juta. Tapi actionnya nggak ada, atau bahkan cuma di awang-awang gitu loh. Nggak ada daily plan yang jelas, nggak ada strategi yang benar-benar terukur yang kita bisa kerjain gitu loh. Makanya tadi saya bilang, bikin deh minimal 6 hal aja. 6 hal urgent tiap hari yang harus kita lakukan, tapi urutin berdasarkan skala prioritas. Jadi yang paling pertama apa? Misalnya kita mau pasang iklan. Kedua, kita mau follow customer. Ketiga, apa. Keempat, belajar. Misalnya ikut PK. Ikut PK online sekarang juga sering di mana-mana ada kok. Jadi, tinggal balik lagi di kitanya sih. Kitanya benar-benar mau jalanin atau ya cuma mau pasrah doang gitu loh. Karena dengan kita tingkatin cuma sekitar 10-20% aja, hasilnya tuh bahkan kayak bumi dan langit. Gitu loh. Jadi, harusnya nggak muluk-muluk dong dengan 72 customer prospek, artinya ya hari 3 aja, 3 customer baru atau 3 orang baru yang telepon kita atau yang call in kita, itu udah ada 70, udah bisa ada 90 bahkan. Di sini baru 72. Bisa 90 orang. Kalau 90 ke bawahnya ini bisa udah beda lagi nih. Hasilnya udah pasti udah bisa beda jauh lagi. Ini saya buat cuma 10%, 20%. Jadi sebenarnya cuma kalau kita kerja sedikit aja, kita maksudnya dalam arti kita effort sedikit, pasti akan ada dampaknya gitu loh. Tapi kalau kita nggak ada hasil ya berarti sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi yang saya mau ajak itu sih teman-teman harus lihat ya mindset-nya dulu yang benar sekarang dan punya komitmen benar-benar nggak mau jalanin sekarang ini bisnis properti, masih yakin nggak bisa closing saat seperti ini. Karena sebenarnya peluang yang tadi saya udah jabarin semuanya ya itu kan masuk akal semua, bukan cuma angan-angan doang, tapi benar-benar memang kejadian nyata, faktanya di lapangan adalah seperti itu. Itu sih. Oke, ada lagi nggak yang mau, mungkin dari saya sih sementara sejauh ini udah ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing mungkin yang lain? Ayo leader-leadernya dong, yang lain dong. Pak Michael, Erikson, Pak Antoni, Alvin. Ya. mau nanya dong. Sekarang Apa nih, Pak project Justin? yang hot Ya. apa nih, Pak? Yang hot, yang sekarang lagi rame, yang lagi sejauh ini, itu LV, tahu nggak? Nggak tahu. Oh kan, nggak tahu kan. LV itu project di Alam Sutra. Jadi itu project padahal bukan project murah loh. Dan terakhir dia jual tuh kayak semacam ruko gitu, shop house. Itu harganya setahu gue 3M-an. Dan itu rame. Orang bahkan beli nggak survei gitu loh, banyak nggak survei. Gitu loh. Jadi LV, itu LV, terus apalagi ya? Banyak sih sebetulnya. Kalau sekarang BSD juga masih rame. Itu kemarin si Indra juga baru closing Cetaphil ya. Nah, makanya nanti habis dari sini, setelah ini next session-nya mungkin akan share lebih ke teknis ya. Maksudnya nanti Alvin akan share mengenai tentang proyek-proyek BSD, update-nya apa, promonya apa. Atau kalau yang udah nggak sabar jualan ya boleh juga sekarang langsung, atau bisa langsung tanya ke Alvin ini juga boleh. Atau sekarang mungkin Alvin kasih bocoran sedikit juga boleh, Vin. Mungkin buat teman-teman bisa langsung action atau gerak gitu, Vin. Mungkin nanti detailnya lagi kan nanti ada sesi lu sendiri, Vin. Tapi kalau sekarang mungkin boleh share dikit nggak, Vin? Promo-promo sekarang contoh di BSD yang menarik buat lu, Vin. Ya, Tapi kalau promo di BSD sih sekarang lagi dia lagi programnya sampai akhir Juni. Nah kan lumayan nih, masih ada waktu nih. Kalau sampai akhir Juni kan ada 3 bulan kan, April, Mei, Juni anggapannya ya. Ya itu sih promonya cukup menarik sih, karena dia diskonnya bisa 15% sampai 20% untuk rumah yang udah ready stock. Oh ya? Udah gitu ya 15% sampai 20% diskon? Iya, 15 sampai 20% untuk diskonnya. Hmm. Dan udah gitu masih dapat lagi free BPHTB cashback. Di mana ya udah berarti kan customer nggak perlu bayar lagi yang namanya biaya tambahan lagi 5%. Jadi tuh kira-kira tuh itu untuk customer bisa untung sampai 20%-an gitu. Nah, itu sih bocorannya lumayan. Tuh, dengar nggak? Berarti bener dong yang tadi saya share dong. Berarti sekarang aja BSD aja project primary aja bahkan bisa diskon sampai 15 sampai 20%. Belum bonus gratis BPHTB 5% lagi, berarti bisa 25%. Berarti benar-benar diskon 25% loh properti sekarang. Iya, itu kayak balik lagi ke harga pertama dia launching jualan propertinya lah. Itu jadi ya anggapannya kayak beli harga tapi 4 tahun yang lalu. Tuh. Baik lagi nih, orang pesimis lihat, waduh gila harga properti turun hancur-hancuran, udahlah janganlah. Tapi kalau orang positif atau orang yang bisa lihat peluang investor ya ini saatnya, it's time to buy gitu loh. Tinggal masalahnya kita tawarin orang yang tepat, yang bisa punya cash, yang punya kemampuan bayar, punya daya beli, dia bisa
bisa beli gitu loh. Itu loh. Terus itu promonya juga itu kan Bin, cuma booking fee doang ya, nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai DP ya. Iya, booking fee. Karena DP-nya kalau KPR disubsidi 15%. Tuh, wah. Untuk Iya, yang iya. dia ada beberapa project sih, karena kan projectnya banyak. Ya, Hmm. yang untuk yang udah ready itu yang kayak tadi. Dan kalau misalnya yang Indian juga ada juga projectnya, ada promonya juga. Nanti dijelasin nantinya. Nanti detailnya bakal jelasin tuh. Pak Jaswin, ada lagi yang mau tanya mungkin? Atau yang mau nambahin? Halo? Nanti kalau ada PK online boleh deh, Bol. Iya dong, di grup kita suka update kok. Nanti lah kita lebih update lagi. Makanya kalau ada informasi di grup, dibaca, jangan di-skip doang semuanya. Dilihat. Jadi nanti kita bakal share. Sekarang udah hampir semuanya lah developer udah ngadain PK online kok. Kayak Lafon, terus juga ada CLV itu, terus ada banyak lah. Nah, kita lagi yang tadi saya bilang, list project-project mana aja yang kira-kira mungkin bisa dibantu sama si orang developernya. Jadi kita bisa, enak lah, kita bisa sebisa mungkin, bahkan kalau kita nggak perlu ke sana kan enak banget, kita bisa lempar si orang developernya gitu loh. Jadi bisa tetap jualan gitu loh. Oke. Halo. Tes. Ya. Apa kabar? Boleh tambahin sedikit ya? Yuk, banyak boleh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua ya? Baik. Oke. Sehat. Saya mau ada sharing sedikit ya tentang peluang. Tadi Bro Antoni udah sempat sharing belum soal Alfon? Belum. Halo, Ton. Belum. Oh, belum. Oke. Jadi gini, tepatnya kemarin ya, kemarin pagi jam 8 pagi, saya udah mulai ada komunikasi sama teman saya. Alvin juga kenal, Alphonse. Dia bisnisnya percetakan di daerah Kota Serang. Ya. Dia tiba-tiba telepon saya, Ton, minta tolong dong. Saya mau beli tanah 2.400 meter, harganya 5 juta, jadi totalnya itu 12,4 M. Tanahnya udah persis di belakang rukonya saya mau beli buat pengembangan bisnis saya. Jadi kamu tolong bantuin ya, saya nggak ngerti proses transaksinya, saya nggak ngerti cara negosiasinya, nanti kamu bantuin, terus kamu nggak, oh ya udah Fon, oke, gue ngajuin proposal ya, sama nanti fee-nya, ya udah oke, yang penting kamu bantuin saya ya. Dari sini kelihatan gitu, artinya di saat-saat seperti ini justru ada bisnis yang masih berjalan, dan justru ini saatnya dia beli dengan harga yang murah. Target dia adalah bisa beli tanah itu yang tadinya 12,4 M jadi sekitar 6-7 M. Artinya bisa diskon hampir 40% dari harga yang saat ini ada. Dan itu terjadi. Jadi, jangan khawatir, di setiap kondisi itu selalu ada marketnya. Apalagi kita sebagai broker, kurang enak apa? Objeknya udah dia yang tentuin, lokasi dia yang tentuin. Kita cuma disuruh bantu negosiasi sama proses transaksi. Terus kita bisa dapat komisi. Enak banget kan? Itu enak atau enak banget tuh? Ya. Jadi itu saatnya kita peluang untuk menghubungi lagi teman-teman kita yang dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan, bisnisnya masih jalan. Dia pasti mau melirik untuk pengembangan aset dia. Karena memang krisis kayak begini ya 10 tahun sekali, nggak setiap tahun krisis. Itu aja sih yang saya mau tambahin. Dan itu benar-benar kisah nyata. Si Alvin kenal juga orangnya. Alvin Erikson semua kenal. Kita pernah satu. Ini berapa gram ya?
satu komunitas sama Alphonse. Itu aja sih saya pengen nambahin. Sama satu lagi tadi kalau ada PR dari Pak Antoni, dari Bro Antoni, bukan PR lah, maksudnya langkah-langkah apa yang kita perlu lakuin, yuk dikerjain gitu. Karena saya bahkan sampai barusan saya baru bisa aktif karena saya juga harus ikut meeting lagi. Jadi saya bisa ikut, sebenarnya dengan corona ini banyak hal positifnya sih. Banyak banget hal positifnya. Saya masih bisa terhubung sama teman-teman di Elite Pro, saya bisa terhubung dengan teman-teman di developer. Gitu. Di saat yang bersamaan, barusan saya baru selesai meeting, saya bisa langsung tersambung sama teman-teman di Elite Pro. Kalau nggak ada corona, nggak ada COVID, nggak akan ada terjadi hal-hal yang kayak begini. Berapa? Kalau ini kan 200. Ini kalau begini 100. 7. 100. Udah nggak tahu. 150 kali. Terbatas ruang dan waktu lagi, jarak dan waktu lagi lah sekarang. Itu ada yang dagang tuh kayaknya tuh. Terus itu ons atau apa? Nah, kalau, Gram bukan? iya, kalau ini 200. Erickson nih. Di Erickson, Chan, dagang bagi-bagi, Chan. Bagi-bagi cuan, Chan. Wah, lu cuan Sabar. sendiri, Chan. Belum di-mute lagi. Lagi bantu orang tua, sabar. Bantu orang tua. Orang tua ngapain? Masak. Ya. Satu lagi, contoh aja, saya kan juga sebagai dari Citafil Parung Panjang, kemarin saya appreciate juga ke timnya Gading Serpong. Di sini ada Nia, Ibu Nia juga ya. Mana Ya. Ibu Nia? Halo, Nah, halo Bu Nia, apa kabar? Sehat ya? baik. Sehat, Pak. Nah, Bu Nia ini jual berapa unit, Bu? Kemarin sih NUP 12 ya. Yang booking berapa dari 12? 5. Yang satu kemarin ini banknya tidak di-approve, jadi dia batal, Pak. Jadi 4. Rosdiana ya? Iya, Bu Rosdiana. Nanti mau dibantuin nanti. Enggak, kita jangan langsung batalin, nanti mau dibantuin. Nanti dicariin cara, tenang aja. Jadi kita di developer juga saat ini punya cara-cara bayar yang tadi kalau Alvin bilang, cara bayarnya sangat menarik, sangat mudah, karena memang kita juga mau jangan sampai tidak ada penjualan. Ya, jadi segala cara pengajuan apapun pasti akan dipertimbangkan. Jadi ini saatnya juga teman-teman bisa memanfaatkan yang kemarin kalau ada konsumen yang nego-nego, cara bayarnya, terminnya, segala macam belum cocok. Kalau saat ini diajuin ke developer, pasti akan dipertimbangkan. Pasti akan dihitung-hitung lagi. Ya, jadi ini saatnya justru kita bisa hubungin teman-teman investor-investor atau calon pembeli kita yang sebelum-sebelumnya. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya. Thank you. Oke. Iya, Pak. Thank you, Ton. Ada lagi yang lain mungkin? Oke. Sebelum ditutup nih. Saya mau sharing. Halo semua. Halo. Halo. Oke. Tadi thank you nih Pak Antoni, Pak Anton. Tadi bicara mekanisme ya. Itu ya. Jadi saya mau sharing ini. Jadi kondisi COVID ini benar-benar bikin saya mesti putar otak nih. Betul. Jadi hari ini paman saya meninggal. Paman saya meninggal, tapi saya nggak bisa ke sana. Dan udah dikubur hari ini. Dan yang temenin di kuburan itu cuma anaknya doang. Anaknya anak tunggal lagi. Gitu, nggak punya, istrinya udah meninggal ya. Gitu. Nah, jadi ini benar-benar COVID ini sih bikin harus putar otak ya, harus kreatif gitu, karena mungkin teman-teman ada yang bingung gitu kan, di kondisi sekarang gitu kan, apa yang mesti dikerjakan gitu kan. Nah ini saya mau ajak teman-teman gitu, jadi kemarin pas lagi ada sharingnya 9 motivator itu, saya nangkep ada satu pembicara, dia bilang, kalau kalian nggak tahu caranya mau gimana, kalian giving aja, dia bilang. Nah, saya mau sharing gitu. Nah, mungkin saya kasih pertanyaan buat diri saya sendiri. Apa yang saya sudah perbuat buat bangsa Indonesia ini? Itu yang pertama.
Mungkin bingung teman-teman pas lagi saya ngomong begini. Apa ya saya sudah lakukan buat bangsa Indonesia ini ya, sekarang ini ya. Oke, saya perkecil lagi. Apa yang sudah saya perbuat buat Jakarta atau kampung masing-masing? Mungkin, kalau istri saya kan di Bangka. Apa yang saya sudah perbuat buat Bangka ya? Kondisi ini ya, gitu. Atau buat di Jakarta ya, apa yang saya sudah lakukan ya? Ya mungkin masih kejauhan lah. Saya nggak nyampe gitu pikir ke sana. Indonesia, apalagi saya pikir Indonesia nggak nyampe, apalagi maksudnya pikir Jakarta yang nggak nyampe, apalagi pikir Indonesia. Oke lah, diperkecil lagi. Apa yang sudah saya perbuat buat Elite Pro atau di properti? Nah, kalau Elite Pro tadi mungkin Pak Antoni udah sharing ya mekanismenya. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Oke, saya perkecil lagi. Apa yang sudah saya perbuat buat saudara-saudara saya di sekitar? Nah, saya mau ajak teman-teman, udah konteks saudara-saudaranya belum? Jangan sampai saudara-saudara kalian pada nggak bisa makan loh. Ya kan? Saya persempit lagi. Apa yang sudah saya perbuat buat keluarga di rumah saya? Keluarga kecil mungkin orang tua, istri, anak. Yang terakhir, apa yang sudah saya perbuat buat diri sendiri? Nah, saya minta teman-teman ini buat upgrade, saatnya buat upgrade diri sendiri, kondisi saat ini, gitu. Karena kalau teman-teman masih nggak action harus sekarang, ya udah terbelakang, maksudnya ntar ketinggalan. Ntar kalian terserah, actionnya mau apa? Buat diri sendiri, buat keluarga, atau lebih besar buat Elite Pro, atau buat Jakarta, atau buat bangsa Indonesia. Itu pilihan buat teman-teman. Lakukan aja dah. Nanti pasti ada aja. Pasti ada yang kalian kerjakan, mungkin ada bisa dapat berkat atau dari mana. Pokoknya yang sekarang ini saya minta teman-teman ya action lah, berpikir gitu. Apa yang mesti saya lakuin gitu. Ya, itu aja sih sharing dari saya. Oke, thank you, Cili. Bener tuh. Jadi ya itu sih maksudnya sebelum kita ngomongin teknis, kita apalagi mau kita kerjakan, coba deh benar-benar kita komit dulu. Kita benar-benar mau survive nggak? Kita benar-benar mau bahkan lebih dari sekedar survive nggak untuk lewatin kondisi ini gitu. Karena ya baik lagi percuma kita mau jejelin kondisinya, jejelin caranya kayak gimana, teknisnya kayak gimana, mekanisme seperti apa, kalau dari dasar diri kalian masing-masingnya itu nggak ada kemauan, ya pasti nggak akan ada hasil juga sih gitu loh. Jadi yang paling penting sekarang sebetulnya sih willingness-nya dulu sih. Benar-benar kita ada kemauan nggak untuk ngelewatin ini gitu loh. Ya itu sih. Ada lagi mungkin yang mau sharing yang lain dong? Selain leader juga boleh dong. Sharing atau kondisi apa, ada kondisi apa sekarang? Halo. Si Bro Indra nggak ada ya? Halo. Sorry. Habis BC. Oh, siapa? Baru BC. Oh, disconnect. Iya. Indra sama Nia boleh dong sharing. Dia kayak sama Bu Puspa tuh boleh. Iya, ya boleh tuh. Bu Puspa baru closing tuh. Coba sharing dong. Bu, Emerson juga boleh. Ayo dong sharing dong, berbagi. Iya, biar ketularan semua nih. Gantian Bu Puspa dulu deh. Aduh. Cerita aja. Gimana cara bisa closing, terus kemarin gimana prosesnya. Ini for info aja, Bu Puspa kemarin gross commission-nya itu closing green light 53 juta loh. Ya kayak kobrok sama agent lain sih Bu ya. Tapi ya cukup sangat-sangat oke lah. Itu nilai transaksinya berapa tuh Bu? Oh. Kira-kira aja kisarannya. Mana ya orangnya? Gimana nih? Sharing aja Bu. Oh, iya. Ini udah kelihatan kedengeran nggak, Pak? Kelihatan, udah jelas Bu. Jelas kok suaranya juga. Sebenarnya yang kemarin kan memang transaksinya kan cash. Kebetulan saya dapat yang cash. Saya sama agent yang Gading Serpong itu Winpro ya. Saya sebenarnya nggak kenal. Jadi dia hubungi saya, dia lihat iklan saya di rumah 123. Wow, ya. Okay. Terus dia ngobrol kan, dia bilang dia lagi ada
buyer yang rumah ukuran 8 kali 18 gitu. Tapi yang maunya yang harga BU. Terus dia sudah hubungi 3 agent dari properti Green Lake lah. Cuma dia bilang kayaknya mereka kurang, tanggapannya kurang ini, kurang bagus gitu. Ya, jadi dia hubungin saya, kebetulan dia bilang, saya kok lihat kamu kok ini apa kasih penjelasan juga detail, juga antusias. Jadi, udahlah, saya sama kamu aja gitu. Apa? Iya. Iyalah. Kenapa emangnya? Saya tawarin yang sesuai budget kliennya, ada 3. Nah, terus dari 3 itu, nah dia pilih 1, dia tanya saya mana yang kira orangnya BU. Jadi saya tawarkan rumah yang di Australia juga, 8 kali 18, kebetulan itu yang punya anaknya teman gereja saya. Dia bilang papanya lagi kena stroke gitu. Jadi pengen kondisinya udah nggak terlalu bagus, pengen cepat jual-jualin asetnya gitu loh. Nah, ya akhirnya itu tadi dia tadinya sih buka harga 3M. Terus habis itu dia nawar, aduh kalau segitu dia nggak berani, dia ditawarin lebih murah gitu. Jadi terus tolong dong digencet lagi gitu. Aduh gimana ya? Bilang ini pembelian cash. Gitu. Ya udah saya akhirnya gencet terus. Padahal itu saya kan juga kenal anak-anak satu gereja. Saya bilang Bu, kamu kalau mau jual cepat, coba deh Bu, kamu pertimbangin karena ini cash. Kamu dapat uangnya cepat. Jadi akhirnya saya push terus. Pertama dia nawar 2,5 M. Saya bilang ke agent Queen Pro itu, aduh kasihan banget deh kalau 2,5. Tadinya dia buka harga 3M gitu. Terus alot pokoknya sampai akhirnya dia bilang ya udah dia 2,6 gitu. Terus sebenarnya teman saya itu masih minta di 2,7. Wah, alot juga nih. Ya, terus habis itu saya bilang tolong dong naikin gitu, naikin aja, kasihan saya gitu. Karena kan mungkin dia nggak untung banyak, dia KPR. Ya, akhirnya 2,6 dia bilang kan tadi 2,6. Saya bilang nggak bisa, tolong naik aja, naikin lagi sedikit gitu. Akhirnya dia bilang dia nggak berani, nyerah gitu. Akhirnya udah saya bujukin ownernya, saya bilang gimana nih, dia cuma 2,6 gitu beraninya. Terus akhirnya si ownernya bilang ke saya, udah saya 2,65. Udah deh, saya kasih terus cepat. Ya. Itu aja. Ya, Akhirnya itu 2,65 ya? Iya, 2,65 ya. Terus sebenarnya ada masalah lagi karena dia kan KPR di Maybank. Nah, KPR Maybank itu, Maybank ternyata itu dari pengajuan itu dia bisa keluarin PPDB-nya itu maunya 1,5 bulan, 1 bulan lebih lah. Saya bilang, aduh, gimana ini? Akhirnya juga kadang tanya ke Pak Cili ya, Pak ini gimana nih Pak, lama sekali gitu. Terus saya kepikir, saya sampai menyamar sebagai pembeli Pak. Sebagai pembeli saya kirim WA melalui HP anak saya. Anak saya mukanya masih muka remaja.
Jadi saya bilang DP-nya belum foto. hapus. Akhirnya saya gencet, dia forwardin ke bagian KPR Maybank untuk minta dipercepat. Saya bilang saya keberatan gitu, saya sudah mengeluarkan DP besar tapi proses terlalu lama, saya keberatan gitu. Gitu. Ya, akhirnya saya ngegencet, dia majuin dikasih tanggal 13. Akhirnya kemarin transaksi tanggal berapa? 13? Untuk pengambilan BP. Gimana, Pak? Halo? Kemarin transaksi jadi tanggal 13 ya? Ya, habis itu dari developer, Pak. Mereka udah janji, Pak Saiful udah janji untuk tanggal 14. Ternyata dia lagi pindahan kantor. Jadi minta mundur. Akhirnya tanggal 16 kemarin, Pak. Ya. Tapi kemarin semuanya datang, nggak ada masalah ya, Bu ya? Pada nggak tetap transaksi tetap jalan lancar ya? Iya, termasuk yang pemiliknya yang lagi sakit. Stroke, duduk di kursi roda. Juga datang. Dia cap jempol. Iya. Oke. Dia datang. Ya, sip. Kongres Bu Puspa ya. Gitu aja. Kalau saya sih dapat, atau teman-teman ya, kalau saya dapat pembelajaran dari Bu Puspa satu ini sih. Banyak agent lain tuh ketika di telepon agent lain, punya listing nih di telepon agent lain, kobrok, udah malas duluan gitu loh. Udah malas ngeladenin. Udah menganggap remeh dan lain-lain gitu. Jadinya ya kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya dari banding sosok nggak mau kobrok dan akhirnya nggak closing juga, ya mendingan kalau menurut saya sih ya mendingan kita kobrok lah, bagi-bagi, tapi akhirnya ada hasilnya sih. Jadi maksudnya jangan pernah underestimate, anggap remeh investor ataupun agent lain sih. Menurut saya sih ya kalau bisa kobrok ya kenapa enggak sih. Gitu sih kalau yang saya tahu. Yang lain mungkin Indra kali, sharing Indra. Ya, halo. Sharing dong. Tips. Oke. Iya. Yang kayak kemarin di share di grup sih, kok. Jadi ya awalnya sebenarnya si customer nanyanya itu mau nyarinya Tabebuya. Terus pas ditanya budget, ternyata budgetnya dia kalau dihitung itu nggak masuk. Akhirnya saya coba tawarin produk yang lain. Terus ngobrol-ngobrol sama Pak Alvin, kata Alvin, Citafil bisa dikasih. Dia buat invest ya berarti ya? Buat tinggal. Jadi posisinya dia memang baru kerja sih. Keren banget dari Tabebuya bisa diarahin ke Citafil. Wah. Habis itu, jadi dia memang udah sempat lagi proses pengajuan beli rumah di Sukarna Sutra. Harganya sekitar 500-600 juta. Tapi kalau saya hitung secara di atas kertas, dia juga belum masuk untuk KPR. Makanya saya kemampuannya segitu ya. Makanya saya akhirnya tawarinnya lebih ke si Citafil. Nah, habis ditawarin Citafil, dia mau survei. Sehari sebelum survei Citafil, sebenarnya dia survei dulu ke Samania Hills. Nah, Samania Hills anaknya suka tapi mamanya nggak suka. Nah, kemarin pada saat lebih mahal juga kan Samania Hills kan? Lebih mahal juga gitu. Kemarin pada saat udah survei terus dibawa ke situ. Kebetulan customer-nya tertarik, terus orang developer kan juga ada datang juga bantuin Pak Ali. Ya, habis itu dari developer bantuin, terus dia malah advice lebih baik. Dia kan jatuhnya masih pasangan tapi belum nikah ya. Terus bedanya masing-masing sama kerja, karena dihitung masing-masing bisa cukup buat cicilan, disaranin developer ambil gandeng. Gitu. Terus setelah dihitung gandeng ternyata mereka tertarik, habis itu mereka survei ke lokasi, habis itu udah deh mereka riset. Berarti udah sempat survei lokasi juga? Mereka survei lokasi dulu. Wah, keren dong. Iya. Berarti awalnya tuh Bala nggak masuk budget ya buat Tabebuya ya, Indra ya? Enggak. Tabebuya kan se-M lah ya, se-M-an ya sekarang ya. 1,2 ya. Udah tahap berapa ya? 4 ya? Tahap berapa sih? Tahap 4. Iya, 1,2 M. Berarti ini sekarang kapan 2 unit berarti totalnya berapa? 600 ya? Iya, kalau jadi 600. Iya. Oh, keren lah. Dari Tabebuya terus bisa diarahin udah kadang-kadang kita kan udah orang udah over budgetnya cuma kecil, kita kadang-kadang anggap remeh tuh kadang-kadang. Udahlah ini orang nggak
nggak bisa beli lah. Nah, tapi ya kita kan sebenarnya itulah enaknya kita jadi property agent, kita kan bisa advice dia ke project lain yang mungkin lebih cocok sama dia sih. Coba kalau kita jadi in-house BSD ya, kita nggak bisa jualan yang lain, bener nggak? Tapi kalau di sini kan kita bisa advice dia, oh ini yang cocok buat lu untuk budget lu ini segini dengan kondisi seperti ini gitu loh. Ya, thank you Indra. Yang lain dong, ada lagi nggak? Yang lain ada lagi? Bu Firda? Ada nggak Bu Firda di situ tuh? Kalau yang lain ada lagi nggak yang komen? Ada yang mau sharing nggak? Atau yang mau nanya? Wah, silent reader semua nih. Oke, ya itu aja sih. Jadi kalau memang nggak ada, saya mau tutup sebentar lagi. Ya 3.15 kita tutup ya. Tadi kita mulai 1.30 ya. Kita kurang lebih 1,5 jam lebih. Jadi pesan saya cuma satu sih. Maksudnya coba punya mindset yang benar. Kita yakinkan diri kita lagi bahwa kita bisa lewatin ini semua dan bahkan kita bisa colong start dan bahkan kita bisa menonjol dibanding yang lain. Jadi ya saran saya itu bikin daily plan setiap harinya, kalau bisa bahkan tiap malam buat besok udah mau ngapain, ngerjain apa. Jadi kita bisa tahu pakai aplikasi itu banyak tuh Trello. Tadi Pak Michael juga ada kasih tahu tuh dia ada Any.do, ada Goalmeter. Jadi banyak lah. Kalau alat bantu sebenarnya tools banyak lah. Tinggal masalah kitanya mau jalanin atau enggak. Jadi yang paling gampang sekarang tadi contoh dari kasus Bu Puspa aja itu pasti dari iklan ya Bu Puspa ya, dari Rumah 123. Indra juga itu pasti dari iklan, cuma iklan website Indra ya. Iya, benar. Iya. Nah, jadi ya yang udah paling simpel sekarang ya manfaatin teknologi lah, kita ikutin lah. Jadi pasang iklan, sebar informasi sebanyak-banyaknya. Saya yakin pasti tetap akan ada banyak juga investor-investor yang nyari sih. Gitu. Jadi bikinlah daily plan setiap harinya yang kira-kira teman-teman bisa produktif. 6 hal aja yang bisa dilakukan hari besok tuh apa gitu loh. Jadi tiap hari dilakuin, kalau udah lakuin checklist, terus di-review lagi, oh ini udah selesai, ini belum, ini udah selesai gitu loh, besoknya lagi kayak gitu. Jadi ya ingat aja yang tadi, kalau saya ilustrasi yang tadi bisa naik 10% aja, bisa meningkatnya hasilnya bisa 100% loh. Naik 20% hasilnya bisa sampai 200%. Jadi ya sama-sama lah kita, kalau ada pertanyaan atau bingung, boleh tanya ke kita, ke leader juga boleh, masing-masing share di grup. Jadi nanti hari kita bakal share informasi-informasi update tentang proyek-proyek sekitar. Intinya developer sekarang juga mereka butuh bantuan lah. Mereka juga butuh bantuan untuk penjualan. Jadi ketika kita mau bantu jualin, saya yakin mereka juga pasti akan support kita. Itu sih. Ada lagi yang lain? Kalau udah, saya rasa segitu aja cukup. Nah, saya mau infoin lagi. Ini kan hari Jumat ya? Sampai lupa hari kan. Jumat ya. Nah, hari Selasa nanti akan ada Pak Cili yang sharing. Terus kalau mau belajar setiap hari pun juga banyak loh. Jadi nanti setiap hari Kamis itu yang kemarin kita sharing ada 9 motivator, ada Pak Andi Nathanael, mereka akan undang-undang orang-orang bagus. Itu setiap hari Kamis jam 2 apa jam 1 gitu lah, sama kurang lebih. Nah, kita setiap Senin sama Jumat. Dan bahkan kemarin juga yang sharing juga ada dari Tunggu Semua Ringin itu dia bikin kayak program gitu 14 hari. Kita cukup bayar 200.000 doang, dan itu pun duitnya dinonasikan buat dinonasiin. Itu bisa belajar setiap hari dengan pembicaraan yang berbeda-beda. Dan topiknya tuh menarik-menarik dan bagus-bagus gitu loh. Jadi mereka juga galang dana, mereka kayak bikin kayak gitu supaya untuk bisa bantu tenaga medis lah. Jadi sebenarnya banyak lah kalau sekarang kendaraan untuk kita belajar, untuk kita ningkatin diri itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat murah. Bahkan gratis juga banyak. Jadi ya tinggal kitanya mau tetap update nggak. Kalau kita tetap update di lingkungan yang positif, saya yakin sih kita pasti juga tetap bisa gerak gitu. Tapi kalau kita sendiri di rumah, terus nggak ada update, nggak ada apa, dengerinnya berita negatif, terus berita COVID naik lah, korban meninggal naik lah, apalah. Ya kita jadinya parno sendiri terus gitu loh. Tapi kalau kita dapat hal-hal yang positif, sharing-sharing yang positif, saya yakin juga kita akan lebih positif juga sih.